Udara begitu kering, angin bertiup tak tentu arah. Rasanya sudah seperti berdiri di dekat perapian saja, padahal kamu sedang berada di halaman belakang sambil memanggang daging. Tiba-tiba, pepohonan bergerak tak karuan. Daun pun terus berjatuhan menghujani tanah. Angin telah menghempaskan sehelai sisa cucianmu menuju antah berantah. Orang-orang di sekitarmu terlihat linglung dan ketakutan, dan kamu juga sama. Sejauh mata memandang, cakrawala di atas hutan mulai menampakkan rona merah membara, disusul dengan pusaran raksasa yang memumbung tinggi. Tanpa pikir panjang, kamu pun lari dari situ. Pastinya, kamu akan sangat beruntung kalau larimu bisa melebihi kecepatan rata-rata tornado yang setinggi 50 km per jam. Bahkan, tiupannya masih bisa ngebut sampai 110 km per jam. Bayangin aja, kamu harus menghindar dari terpaan angin puting beliung raksasa yang menghadangmu dengan berlari secepat Usain Bolt. Jalanan dibanjiri oleh orang-orang yang berusaha mencari tempat aman atau kota lain. Kamu pun bergegas masuk ke mobil dan mencoba menyalakannya. Tapi kemudian, angin kencang merobohkan rambut jalan hingga mendarat di kaca depanmu. Tornado dahsyat ini juga bisa menerbangkan mobilmu, jadi kamu harus berjalan kaki. Pilihan terbaikmu yaitu pergi ke rumah temanmu. Kebetulan, dia punya basement yang dalam, lengkap dengan persediaan makanan. Setiap kali tornado lewat, carilah tempat berlindung di bawah tanah ya. Kalau di rumahmu nggak ada basement, jangan dekat-dekat dengan jendela dan bersembunyilah di bawah benda-benda kokoh. Akhirnya, kamu berlari menuju ke rumah temanmu. Berbagai benda di sekitar sudah tersapu oleh angin dahsyat ini. Tapi saat kamu berbalik arah, warna tornado sudah berubah kemerahan. Meski pandanganmu tertutup oleh puing-puing yang berterbangan, kamu tetap saja tahu kalau tornado itu memang membara. Itulah tornado api. Kecepatan anginnya bisa mencapai 225 km per jam dan bisa menjulang setinggi 4,5 sampai 45 meter. Sedangkan diameternya bisa mencapai 150 meter. Monster ini muncul saat bertonton asap terus berputar, mengakibatkan badai petir mulai bergerak seperti tornado. Oh iya, baru inget nih, tornado api mini bahkan bisa muncul dari api unggun. Namanya pusaran api. Lain kali kalau kamu ditugaskan untuk menyiapkan api unggun, lihat sendiri aja ya. Kemungkinan akan ada pusaran api yang berputar-putar. Oke, lanjut lagi ke cerita tadi. Tornado api kian mendekat menghempaskan batu-batuan ke segala arah, kamu pun makin kesulitan untuk menentukan arah pergimu. Saking tebalnya asap dan abu yang berterbangan di sekitar wajahmu, kamu sampai harus mengibaskan tanganmu untuk menghalaunya. Tapi percuma saja, kamu terus berlari secepat mungkin sampai tiba-tiba ada truk besar yang terparkir di tengah jalan. Kamu pun harus merangkak di bawahnya agar bisa lewat. Truk ini punya belasan roda, bahkan dari dekat bodinya terlihat sangat besar dan berat. Lalu, kamu mendengar suara berderit dan disusul dengan dengungan. Oh, ternyata rodanya. Ada apa nih? Roda truknya perlahan mulai terangkat dari tanah dan truk itu seolah seperti asisten di sebuah pertunjukan sulap. Rodanya terus naik saat tornado makin dekat. Dan kamu segera menjauh sebelum truk ini kembali menghantam tanah. Kamu harus merangkak keluar dan berlari. Ada supermarket yang bisa kamu jadikan sebagai tempat berlindung, tapi ingat ya, jangan dekat-dekat dengan kaca. Kemudian, kamu masuk ke dalam toko itu, menunggu tornadonya berlalu. Tapi tanah di dekatmu mulai terbakar, tornado api ini seganas monster, dan terus mendekatimu. Di kejauhan, kamu melihat satu tornado api lagi yang memporak-porandakan seisi kota. Tornado terbentuk di area terbuka, makanya banyak tornado yang kita lihat di berita juga terjadi di area yang sama. Misalnya, di dataran atau tempat yang tidak bergunung. Tapi tentunya, tornado bisa terjadi di mana saja. Kalau terjadi di pusat kota memang sangat jarang, angin ini perlu area lapang untuk membentuk pusaran. Tapi hari ini, lain dari biasanya. Tornado terbentuk dari badai petir supercell. Badai ini terjadi saat udara yang memiliki suhu berlainan saling menyatu. Nah, kalau pusaran terbentuk saat udara hangat dan udara lembab masuk dari atas, bawah, ya, intinya dari segala arah. Alhasil, terbentuklah awan spiral dan corong besar yang sering kita lihat di film-film. Para meteorolog bisa memprediksi tornado dengan memantau kadar kelembapan udara. Waktu setiap detik sangatlah berharga, jadi selalu nyalakan TV-mu saat ada badai di kotamu. Meski begitu, hal ini nggak akan berlaku untuk tornado api. Kamu bisa merasakan tiupan angin yang semakin kencang dan suhunya yang terus naik meski sudah berada di dalam toko. Di luar, flamethrower spiral ini membakar semua objek yang menghalanginya.
Upaya pencarian tempat berlindungmu sepertinya sudah terlambat, jadi kamu mencari dengan bersembunyi di bawah mesin kasir. Tapi, kamu malah nggak bisa melihat. Abu berterbangan di mana-mana dan semua jendela sudah pecah oleh amukan tornado. Abu termasuk salah satu materi yang paling berbahaya saat terjadi tornado api. Ya, kecuali kalau kamu bisa menahan nafas atau menutup mata sampai lama sekali. Sebaliknya, atur tubuhmu serendah mungkin dengan permukaan tanah, karena asap bergerak naik, kadar oksigen di dekat permukaan tanah kemungkinan masih cukup. Kamu juga bisa merangkak sambil menjauh agar tidak terkena benda atau puing-puing yang berterbangan. Apinya kini menyebar dan asapnya makin banyak. Pepohonan di luar sudah terbakar dan di sana-sini terdapat bara api. Bara ini bisa bergerak sejauh lebih dari 2 km dan bisa juga menyulut api sendiri. Setelah keadaannya makin parah, barang-barang di toko mulai berterbangan, seolah asap yang mengepul masih kurang mencekam. Rasanya seperti berada di dalam gunung berapi yang meletus. Tak lama, meja yang jadi tempat persembunyianmu juga bisa terseret ke udara. Suara di dalam toko sangat bising, sebising mesin jet. Kamu pun bingung, keringat yang mengucur di tubuhmu berasal dari panas atau karena pacuan adrenalin. Tapi tiba-tiba, kamu melihat seseorang di dalam toko sedang melambaikan tangan dan memberitahu sesuatu. Dia punya ruang penyimpanan bawah tanah. Kamu selamat. Tapi perjalanan ke sana akan jadi tantangan. Kamu melihat sekrup meja mulai kendur, mulai terlontar ke udara. Di sebelahmu ada sebotol air, lalu kamu merobek helaian kain dari bajumu. Dengan menggunakan kain basah, kamu bisa menyaring asap berbahaya untuk membantumu tetap bernapas. Jadi, kamu merangkak keluar dari bawah meja dan menuju ke ruang penyimpanan bawah tanah. Tapi lantainya diselimuti pecahan kaca. Stoples dan makanan berserakan di mana-mana. Bahkan stoplesnya mulai memanas. Kamu merangkak seperti kungkang, mencoba menghindar dari segala benda-benda runcing. Tornado api masih ada di luar dan jaraknya semakin dekat. Kamu akhirnya berhasil tiba dan pegawai toko menarikmu menuruni tangga. Suasananya gelap, tapi ada lampu bertenaga baterai yang membuatmu bisa melihat. Saat berhadapan dengan tornado api, sebaiknya tunggu saja. Sebagian besar badai api ini tidak berlangsung lama. Jadi, cobalah tenangkan pikiranmu dan basuh wajahmu di wastafel terdekat. Kamu mengelap semua abu hitam dari wajahmu dan mulai bernapas lega. Tapi setelah kamu agak rileks, tanahnya bergetar. Semua yang ada di sekitarmu mulai runtuh. Kamu dan si pegawai toko bersembunyi di balik tumpukan makanan kaleng, lalu tornado mulai menghempaskan toko dan mengangkatnya dari tanah. Satu-satunya yang tersisa hanyalah fondasi baja dan beton, serta tiang. Pintu baja yang memisahkanmu dari luar nyaris rusak, sekrupnya mulai kendur, api pun terlihat memasuki ruang penyimpanan. Semua tembok serasa mau roboh, deru angin juga semakin kencang. Tapi kemudian, semuanya berakhir. Beberapa menit itu terasa seperti berjam-jam. Kamu dan si pegawai toko segera mengintip keluar. Dan memang gak banyak yang tersisa. Toko ini seperti plester luka yang sudah dilepas. Dan sejauh mata memandang, kamu cuma bisa mengamati kota yang sulit dikenali. Inilah bahayanya tornado api. Api yang ditinggalkan bisa merusak kota, hutan, areal pertanian, dan juga menghilangkan nyawa. Kamu lagi hiking di Point Reyes National Seashore, lalu tiba-tiba di hadapanmu ada singa gunung. Jangan panik dulu, oke? Tunjukin kalau kamu nggak terintimidasi dengan cara berteriak sekerasnya sambil melambaikan tangan. Kalau trikmu nggak mempan, lempar batu, ranting, atau benda lain yang bisa kamu gapai. Arahkan ke tanah di hadapan si singa, jangan lempar langsung ke badannya ya. Kalau ngamuk kan berabe. Kalau si kucing besar mulai mendekat, lindungi bagian tubuh terlemahmu. Ia akan mengincar leher dan mencengkram lenganmu. Nah, kamu perlu memiringkan kepala ke depan untuk menutupi lehermu. Ingat ya, jangan ayunkan tanganmu. Kemungkinan singa akan mundur dan kabur setelah tahu kalau kamu bukan target yang mudah. Oke, kamu lagi ada di Yellowstone. Tepat di hadapanmu, kamu melihat beruang grizzly lagi minum air sungai. Jarak amannya sejauh 60 meter. Si grizzly akhirnya melihatmu. Sambil berdiri dengan kedua kaki belakangnya, ia melihat ke arahmu. Tingginya hampir sama dengan pemain bola basket rata-rata. Dan bobotnya hampir 360 kg. Jelaslah, kamu bukan lawan selevelnya. Tetap diam di tempat aja deh. Penglihatan grizzly sangat buruk, jadi kemungkinan ia nggak akan melihatmu. Tapi kok langkahnya semakin mendekatimu? Udah, jangan balikan badan maupun ngacir. Percaya deh, ia pasti akan mengejarmu. Usahakan agar kamu terlihat mengintimidasi. Lambaikan tangan dan agak lebarkan kakimu.
Keluarkan suaramu, dengan begini ia akan tahu kalau kamu bukan mangsa yang lemah. Coba juga bikin suara berisik dari logam. Kalau kamu membawa makanan, jangan lempar ke beruang. Taruh aja di atas tanah, kemudian ambil langkah mundur secara perlahan. Kalau ia mengejarmu, kamu cuma bisa jatuh ke tanah dan pura-pura mati. Beruang bukan pemakan bangkai, jadi kalau kamu kelihatan gak hidup, ia cuma akan mengendusmu, kemudian pergi. Kamu sudah menyelami Laut Florida. Awas, lindungi dirimu dari hiu putih besar. Hiu sangat tertarik dengan benda mengkilap, jadi jangan pakai perhiasan bling-bling saat kamu berenang ya. Hindari juga berenang di malam hari, karena saat inilah hiu sedang berburu makanan. Gejolak air juga bisa membuat sang predator mendekatimu. Nah, kalau hiu mulai mendekatimu, ingat baik-baik satu aturan ini. Usahakan hadapi saja, tetap tenang sambil berenang ke pantai. Kalau hiu mengincarmu sebagai mangsa, coba takuti dengan meninju hidung, mata, atau insangnya. Wadaw, udah di Afrika aja nih. Kamu lagi ngumpet di balik lebatnya rumput sabana. Wah, ada singa. Gawat, ia melihatmu. Tatap terus matanya dan jangan berbalik badan maupun lari. Predator sepanjang 2,43 meter dan seberat 3 orang dewasa ini terus mendekatimu sengebut laju mobil di jalan tol. Tapi kemudian ia berhenti dan terus menatapmu. Singa sering berpura-pura menyerang hanya untuk menakuti lawannya. Nah, coba buat tubuhmu agar terlihat lebih mengintimidasi. Rentangkan tanganmu sambil berteriak lantang, si singa bisa aja pura-pura nyerang lagi. Dan kalau kamu cuma diam, ia akan tahu kalau lawannya kuat, kemudian berbalik badan. Singa betina jauh lebih berbahaya daripada yang jantan. Saat sedang mengasuh anak, gualaknya minta ampun dan kamu nggak akan bisa kabur. Jeep safarimu membawamu ke tempat lain. Kawanan gajah sedang asik minum air, tingginya bisa sampai 3 meter dan beratnya 2 kali mobil SUV. Hewan jumbo ini juga bisa menggulingkan mobil cuma dengan gading kuatnya. Salah satu gajah itu terus saja mengamatimu sambil mengibaskan telinga besarnya. Ah, tipuan! Si gajah lagi nyoba biar kelihatan lebih mengintimidasi. Sebetulnya ia takut dan gak akan ngejar kamu. Coba deh, tunjukkan kalau kamu bukan ancaman. Jangan berisik dan melambaikan tangan. Mundur perlahan sampai kamu menjauhi wilayahnya. Kalau ia berlari ke arahmu sambil mengangkat telinga, berarti emang si gajah mau menyerang kamu beneran. Jangan panjat pohon, karena ia bisa menubruk pohon itu sampai kamu jatuh. Malahan bisa juga memiringkannya dengan belalai. Kamu perlu lari dengan arah zigzag. Gajah bertubuh bongsor, jadi ia akan kesulitan berganti arah secara cepat. Perlahan tapi pasti, kamu akan bisa menghindar. Tapi ingat ya, gajah bisa lari secepat 40 km per jam. Jadi kamu akan sulit lolos. Oke lah, pindah ke Sungai Nil. Sungai ini dihuni oleh buaya terbanyak di dunia. Kalau kamu berkemah di dekatnya, dirikan tendamu setidaknya 48 meter dari tepi sungai. Dengan begini, buaya nggak akan asal nyelonong ke tendamu saat malam hari. Tatap buaya lekat-lekat, ia bisa saja memanfaatkan momen ini untuk menyerangmu. Kecepatan tertingginya cuma 16 km per jam, tapi kalau di dalam air, ia bisa menyerang pada kecepatan 12 meter per detik. Jadi, mending selamatkan dirimu dengan menjauhi air sungai. Atau, serang buaya pada titik terlemahnya, mata, ujung hidung, dan selaput di tenggorokan. Selaput ini menghalangi air masuk tenggorokan buaya. Saat menghindar dari buaya, hati-hati ya, jangan sampai berpapasan dengan salah satu hewan yang paling berbahaya ini, kuda Nil. Ukurannya bisa sebesar mobil kelas bisnis dan bobotnya bisa seberat 1 gajah besar. Kecepatan larinya juga sengebut kuda. Dijamin deh, kamu pasti kalah. Pokoknya jangan menakutinya. Kalau jarakmu jauh, tarik perhatiannya dengan suara keras. Trik ini bisa membuatnya menjauh. Selain itu, gunakan momen ini untuk mundur. Nah, kalau kuda Nil menguap, tandanya kamu sudah mengusik zona nyamannya. Mulutnya bisa terbuka sampai 180 derajat, gigitannya juga sekuat buaya. Jadi, kamu nggak bisa melawannya ataupun kabur. Sebaiknya manjat pohon aja atau lereng, kuda Nil akan kesulitan memanjat ke tempat yang tinggi. Dan kalau berhasil kabur, kamu termasuk salah satu dari segelintir orang yang selamat setelah berhadapan dengan kuda Nil. Di sabana juga ada banteng loh, tingginya bisa seukuran orang dewasa dan bobotnya seberat 1 ton. Beda dari singa dan gajah, banteng gak suka basa-basi dalam menyerang. Kalau hewan ini berlari ke arahmu, sudah pasti ia sedang mengincarmu. Tanduk dan kepala kuatnya bisa membengkokkan lempeng logam. Banteng juga bisa menyulap mobil baru menjadi lembaran logam, kamu gak akan bisa mengalahkannya.
Jadi kamu cuma perlu mencari pohon terdekat lalu berlari ke arahnya sebelum banteng itu menyerang. Saat kamu berpapasan dengan ular, diam di tempat aja. Ada banyak spesies ular dan kamu belum tentu tahu, bisa aja ularnya berbisa atau malah bukan berbisa. Jadi sebisa mungkin hindari gigitannya. Mundur pelan-pelan aja dan kalau ular itu mengikutimu, hentikan langkahmu lalu hentakan kakimu. Getaran kuat di atas tanah akan membuatnya takut. Kalau ular menggigitmu, coba ingat-ingat ciri tubuhnya. Lebih mantap lagi kalau kamu juga memfotonya. Untuk menetralkan bisanya, kamu perlu diberi penawar bisa ular tersebut. Asik, kamu lagi dalam perjalanan ke Asia bagian timur laut nih. Saat melewati hutan lebat, kamu melihat tanah lapang. Sejumlah babi hutan terlihat sedang makan. Ada juga babi betina yang super protektif dengan anak-anaknya dan gerakannya sangat agresif. Waduh, ia melihatmu, pertahankan dirimu ya. Kalau babi hutan mengeluarkan lengkingan keras, berarti ia bersiap untuk menyerangmu. Kamu perlu tetap tenang dan diam. Dengan begini, kemungkinan besar babi itu akan pergi. Tapi ia malah berlari ke arahmu. Nah, kamu punya beberapa opsi tindakan. A. Kamu bisa kabur. B. Menghadapinya langsung. Dan C. Manjat ke pohon terdekat. Opsi pertama, salah. Kecepatan lari babi hutan hampir sengebut Usain Bolt. Sambil mengejarmu, gading tajamnya juga siap siaga. Opsi kedua, diam di tempat. Juga salah. Tubuh babi hutan seberat sepeda motor dan sepanjang orang dewasa. Kamu akan tumbang saat diseruduk dengan kecepatan 40 km per jam. Jadi pilihan yang tepat yaitu manjat ke pohon terdekat. Kalau nggak ada pohon, kamu bisa manjat mobil atau batu tinggi. Posisimu harus lebih tinggi dari babi. Setelah tahu kalau kamu nggak bisa dijangkau, ia akan pergi begitu saja. Intinya sih jangan dekat-dekat, ngasih makan, atau memprovokasi babi hutan. Gurun pasir yang panas dan tak berujung awalnya tampak tak ada kehidupan. Namun di antara pasir-pasir ini, kamu bisa bertemu dengan makhluk-makhluk yang berbahaya dan terkadang menyeramkan. Beberapa di antaranya hanya dapat menyebabkan masalah kesehatan, tapi ada juga yang tidak akan bisa kamu lupakan selamanya. Yuk kita kenali mereka, mulai dari yang berbahaya dan diakhiri dengan mimpi buruk yang nyata. Jadi kamu sedang berjalan melintasi gurun pasir dan melihat boneka beruang besar dengan tangan terbuka. Kamu tahu mungkin itu Fata Morgana, tapi kamu tetap mendekat. Kamu benar, itu bukan mainan tapi kaktus raksasa. Ada yang aneh dengan kaktus itu, berkat bulu-bulu yang aneh, dahan-dahannya menyerupai lengan boneka beruang. Namun itu bukan bulu, melainkan ribuan duri tipis. Dan itulah alasan kenapa kamu tidak boleh mendekat. Kaktus ini disebut kaktus lompat atau kaktus beruang, tumbuh di daerah gurun Arizona dan di bagian utara Meksiko. Jangan khawatir, kaktus ini tidak akan menyerangmu, tapi akan menempel di kulit atau pakaianmu kalau kamu menyentuhnya. Mantel bulu seperti itu melindungi kaktus dari hewan, membuat bayangan dan menyelamatkannya dari panas. Cabang lateralnya adalah bagian yang paling penting karena melakukan fotosintesis dan mengakumulasi sejumlah besar kelembapan di dalamnya. Jadi, terlepas dari semua bahayanya, kaktus dapat membantu para pengembara gurun. Bahayanya di sini adalah durinya. Kalau kamu perhatikan, akan terlihat bahwa duri-duri itu berbentuk seperti kain. Sekali sentuh, ratusan duri menancap di jarimu. Cukup sulit untuk menghilangkannya, dan duri-duri itu menyebabkan sensasi nyeri yang tidak menyenangkan. Tapi hal yang paling keren dari kaktus ini adalah cara perkembangbiakannya. Tanaman ini mengkloning dirinya di tempat baru. Ketika hewan dan manusia melewati kaktus lompat dan menyentuhnya, sepotong kecil kaktus terlepas bersama dengan jarumnya. Begitu kamu membuang potongan ini ke tanah, kaktus akan berakar dan mulai tumbuh. Tingkat bahaya kita meningkat. Monster berikutnya dari padang pasir sedang berlari ke arah kita. Dan itu adalah burung unta. Banyak yang mengira hewan ini adalah pengecut yang menyembunyikan kepalanya di pasir. Kemungkinan besar kamu akan berubah pikiran kalau kamu cukup beruntung untuk bertemu dengan hewan ini.
Biasanya burung unta tidak agresif, tapi kamu harus lari jika mendekati sarangnya. Di sisi lain, kamu tidak akan bisa melakukannya karena burung unta bergerak dengan kecepatan 70 km per jam. Kamu butuh mobil untuk menjauh dari mereka. Burung ini berlari dan menabrak musuhnya dengan dadanya. Ada beberapa kasus ketika burung unta menyerang mobil van dan menyebabkan kerusakan yang signifikan. Tapi, bahaya utama yang dihadirkan burung ini adalah kaki-kakinya yang kuat dengan cakar yang tajam. Burung unta dapat memberikan pukulan yang kuat dengan cakarnya dan bahkan mengalahkan lawan yang rentan. Jadi ya, kalau kamu melihat burung unta di kejauhan, pergilah ke arah lain. Kadal kecil berbintik-bintik ini hidup di bawah tanah hampir sepanjang waktu di gurun pasir gersang di barat daya Amerika Serikat dan barat laut Meksiko. Kadang-kadang, kadal ini keluar untuk mencari makan siang. Kadal ini terlihat lucu, namun sebenarnya dia adalah monster gila yang berbahaya. Kulitnya yang tebal melindungi reptil ini dari elang, anjing hutan, dan predator lainnya. Tapi, perlindungan utamanya adalah racunnya. Ular dan laba-laba menyuntikkan bisa menggunakan taring panjang seperti jarum. Monster gila menjepit dan mengunyah mangsanya untuk menyebarkan racunnya. Dan ketika menggigit manusia, ia dapat menutup rahangnya untuk waktu yang lama. Sulit untuk menyingkirkan hewan ini, orang-orang yang pernah mengalami efek dari racunnya mengatakan bahwa rasanya seperti magma panas yang mengalir melalui pembuluh darah. Meski demikian, kadal ini ternyata berguna bagi ilmu pengetahuan. Para dokter menggunakan racunnya untuk membuat obat diabetes dan obesitas. Waktunya tiba. Sekarang kamu akan bertemu dengan salah satu makhluk paling menyeramkan yang hidup di gurun. Diam dan dengarkanlah kesunyian ini. Tetaplah bergeming. Tidak ada orang di sekitar sini, tapi tiba-tiba kamu mendengar suara mendesis dari bawah. Kamu menundukkan kepala dan melihatnya. Laba-laba kuning besar seukuran telapak tangan manusia dengan rahang yang kuat dan kaki yang panjang bersembunyi di bayangan tubuhmu. Merasa ngeri, kamu melarikan diri dari monster ini, tapi monster ini mengejarmu. Memang tidak mudah untuk melakukannya dalam situasi ini, tapi cobalah untuk tenang. Makhluk ini tidak tertarik denganmu. Dia hanya ingin bayanganmu untuk bersembunyi dari teriknya matahari. Bagaimanapun lebih baik tidak menyentuhnya. Rahang yang kuat dari laba-laba unta dapat menyebabkan sensasi yang tidak menyenangkan, minimalnya begitu. Dan asal tahu aja nih, makhluk ini sebenarnya bukan laba-laba. Memang dia termasuk dalam kelas Arachnida, tapi merupakan spesies yang berbeda, yaitu solpugid. Ia suka menggigit. Laba-laba ini tidak kenal takut dan cukup agresif. Hewan ini memangsa serangga, kadal, hewan pengerat, dan burung-burung kecil. Laba-laba ini juga dapat bergerak dengan kecepatan 16 km per jam. Untuk ukurannya yang kecil, ini sangat cepat loh. Kamu harus menjadi seorang atlet profesional untuk bisa kabur darinya. Laba-laba unta paling sering ditemukan di padang pasir Timur Tengah, tapi mereka juga hidup di Meksiko dan barat daya Amerika Serikat. Pelari ini aktif di malam hari dan berusaha menghindari matahari di siang hari. Jadi, mereka selalu memburu bayanganmu. Ngomong-ngomong, nama hewan ini diambil karena mereka sering bersembunyi di bawah bayang-bayang unta. Kamu tidak akan bisa kabur dari mereka di siang hari, dan mereka juga akan mengejarmu di malam hari, terutama kalau kamu membuat api. Laba-laba solpugid selalu berlari ke arah cahaya dengan harapan bisa memakan sesuatu. Beberapa spesies laba-laba ini mengeluarkan suara mendesis untuk menakut-nakuti musuhnya. Sekarang mari kita tenang sejenak dan tinggalkan gurun pasir yang panas. Kita akan masuk ke daerah tropis yang lembab di Tanzania. Di bawah kulit pohon, di daunan yang berguguran, dan di dalam gua-gua yang gelap, kamu bisa bertemu dengan salah satu makhluk paling menakutkan di dunia. Kalajengking cambuk tak berekor. Bayangkan kalajengking besar tanpa ekor dengan tubuh gepeng seolah-olah terlindas sesuatu. Ia mirip dengan laba-laba tapi tidak memiliki kelenjar racun dan tidak dapat memintal jaring. Monster ini tidak bersuara dan cepat, tapi yang paling menakutkan adalah dua cakar di depannya, 2 kali lebih panjang dari tubuhnya sendiri. Mangsa yang ditangkapnya tidak akan pernah lepas.
Kehidupan di dalam gua yang gelap telah merusak penglihatannya sehingga kalajengking cambuk berusaha menghindari sinar matahari. Selama ganti kulit, dia memanjat ke langit-langit dan perlahan-lahan keluar dari kulit lamanya. Bayangkan kamu mengarahkan senter ke sana dan kamu melihat kepompong kecil tempat laba-laba pucat dengan kaki yang sangat panjang merayap. Kalau kamu benar-benar bertemu dengannya, tetaplah tenang dan perlahan-lahan pergi sejauh mungkin. Berhati-hatilah, kalajengking pipih dapat merangkak di bawah pakaianmu dalam sekejap dan menggigit perutmu. Dan masih ada yang lebih buruk lagi nih. Enggak deh, aku cuma ngejok. Si cantik ini adalah salah satu makhluk yang paling menakutkan dan paling tidak berbahaya di antara laba-laba dan kalajengking. Kalajengking ini takut sama manusia dan tidak akan pernah menyerang. Banyak yang menganggapnya cantik dan memelihara kalajengking cambuk di dalam terarium kaca. Kalau kamu mau punya hewan peliharaan seperti itu, awasi dengan cermat agar ia tidak kabur dari rumahnya ya. Jika hal itu terjadi, akan sangat sulit untuk menangkapnya kembali. Dalam sekejap dia bisa masuk ke kolong tempat tidurmu atau melalui celah di lantai. Kemudian dia akan masuk ke rumah tetanggamu melalui sistem ventilasi dan menakut-nakuti orang-orang di sana. Oke, gimana kalau kita ngomongin kalajengking yang satu lagi? Kalajengking ini tidak menyeramkan seperti makhluk lain dalam video ini, tapi ini adalah kalajengking paling berbisa di Amerika Serikat. Ini adalah kalajengking kulit Arizona. Masalahnya kamu bisa melihatnya di padang pasir, di rumahmu, atau di halamanmu. Binatang berbisa yang berbahaya ini merayap ke dalam ruangan dan sering menyengat manusia. Satu kali sengatan saja sudah cukup untuk menimbulkan rasa sakit, mirip dengan sengatan lebah. Namun orang yang alergi bisa mengalami kelumpuhan, masalah pernapasan, dan masalah kesehatan lainnya. Nah, saatnya meregangkan kakimu dan berjalan-jalan di taman. Matahari bersinar dan kamu menikmati cuaca serta kehidupanmu. Saat itulah kamu melihat awan vertikal yang membesar dengan cepat. Awalnya berwarna putih terang, mendekat dengan sangat cepat, berubah menjadi padat dan gelap. Langit menjadi gelap, terpaan angin menghembus topimu sehingga terlepas dari kepala. Lalu rambutmu mulai berdiri. Itu pertanda kamu harus berlari menyelamatkan diri, kamu nyaris disambar petir. Pada saat ini, muatan positif meningkat di seluruh tubuhmu. Muatan itu akan mencapai bagian badai yang bermuatan negatif. Jika kamu tidak bereaksi cepat, kedua muatan akan bertemu dan akan berakhir buruk bagimu. Jika tidak ada tempat bersembunyi, jongkok dan buatlah dirimu lebih kecil dari benda-benda di sekitar. Jangan berbaring di tanah, kemungkinan tanahnya basah sehingga bisa menghantarkan listrik dengan baik. Ada juga tanda-tanda lain yang mengisyaratkan bahaya saat badai petir. Telapak tanganmu mungkin mulai berkeringat, kamu mungkin mendengar bunyi berderak, mendengung, atau bergetar aneh yang berasal dari benda-benda logam di dekatmu. Kulitmu bisa mulai terasa gatal, mungkin ada rasa logam aneh dalam mulutmu. Jika memang kamu tidak sedang mengunyah aluminium foil, waspadalah. Ditambah, kemungkinan kamu mencium bau klorin. Itu ozon, muatan listrik memecah molekul nitrogen dan oksigen, yaitu gas utama penyusun atmosfer menjadi atom-atom yang terpisah. Ketika atom-atom itu menyatu lagi, sebagian menghasilkan molekul yang terdiri dari 3 atom oksigen. Itulah ozon. Kamu bisa mencium baunya selama badai petir sebab hembusan angin turut membawanya dari ketinggian mencapai ketinggian hidungmu. Kamu bisa memperkirakan seberapa dekat sebuah badai petir dengan mengukur waktu antara kilat terlihat dan petir terdengar. Setiap 5 detiknya berarti berjarak sekitar 1,5 kilometer. Langit di atas kepalamu menjadi gelap dan berubah warna menjadi hijau tak menyenangkan. Sesuatu menghantam pipimu. Aduh, sakit. Kamu memungut benda yang menghantammu. Hujan es raksasa, tapi di luar udara tidak begitu dingin dan juga tidak hujan. Kamu sadar sekelilingmu terasa sangat diam, sangat tenang. Rasanya tidak ada angin. Ini membuatmu berpikir tentang suasana tenang sebelum badai. Dan memang kamu segera mendengar bunyi. Bunyi itu mendekat dengan cepat dan berubah menjadi deru seolah kereta barang sedang mendekatimu. Hanya saja itu bukan kereta, itu adalah tornado. Dan kamu hampir tidak punya waktu untuk melarikan diri. Corong tornado tidak terlihat di balik kumpulan puing-puing beterbangan. Tetapi kamu tidak mungkin keliru membedakan terowongan udara berputar ini dari benda lain.
Jika saat tornado terjadi, kamu sedang berada di jalan, menjauhlah sejauh mungkin dari mobilmu. Ini akan mencegah kendaraan itu meluncur cepat ke arahmu. Cari parit, tiaraplah di dalamnya, dan lindungi kepalamu. Jika kamu di dalam rumah, menjauhlah dari jendela, dan kalau memungkinkan, berlindunglah di ruang bawah tanah. Sekarang, kamu berada di tepi laut, berjalan menyusuri pantai sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba tanah di bawah kakimu mulai bergetar. Pasti ini gempa bumi. Keanehan lain yang kamu lihat adalah air surut dari pantai dengan kecepatan luar biasa. Air meninggalkan dasar laut terbuka, terumbu karang, dan bahkan ikan. Saat itulah kamu mendengar bunyi menderu di kejauhan. Tsunami! Dan kamu hanya punya beberapa menit untuk menyelamatkan diri. Segera cari tempat tinggi. Sebuah gelombang raksasa sudah melesat cepat menuju pantai. Itu bukan satu-satunya cara tsunami mencapaimu. Tsunami tidak selalu datang menghempas pantai sebagai sejumlah gelombang raksasa. Tsunami bisa tampak seperti gelombang pasang yang cepat naik. Ia biasanya terjadi karena turbulensi bawah air yang hebat. Ia menarik orang yang berada di bawah permukaan laut dan melemparkan benda-benda berat ke sekitar. Kamu juga bisa melihat air laut bergelembung, berputar-putar, dan membentuk pola-pola aneh. Ini pertanda lain akan datangnya tsunami. Anjingmu gelisah. Ia mencakar-cakar pintu, berlarian di dalam rumahmu, dan mencoba berlindung di sudut. Anjing yang biasanya tenang dan jinak, sekarang melolong dan menggonggong. Cuaca juga sudah kacau dalam beberapa hari terakhir. Satu hari panas dan dingin membeku 24 jam kemudian. Ditambah, sungai kecil di dekat rumahmu berubah menjadi hidup, bergelembung ketika mengalir. Baru ketika gelas-gelas mulai berdentingan dalam lemari mula, kamu menyadari artinya. Bunyi denting itu disebabkan oleh getaran awal, gempa-gempa kecil yang mendahului gempa utama. Gempa bumi sering terjadi dalam rangkaian. Kalau terjadi beberapa gempa lemah, kemungkinan gempa yang jauh lebih besar akan segera menyusul. Beberapa saat sebelum gempa, mungkin kamu melihat sinar biru aneh. Sebagiannya seperti berasal dari tanah, yang lain melayang-layang di udara. Inilah yang disebut cahaya gempa bumi. Berasal dari batuan yang mengalami tekanan sangat besar, cahaya ini bisa dilihat berhari-hari atau beberapa detik saja sebelum tanah mulai bergoncang. Namun begitu, para ahli meragukan keberadaan cahaya gempa. Jika kamu merasa akan terjadi gempa bumi dan kebetulan ada ikan lele dalam akuariummu, perhatikan perilakunya. Para ilmuwan telah membuktikan spesies ikan ini bisa bereaksi terhadap getaran bumi. Ikan itu menjadi gelisah ketika aktivitas seismik tinggi. Sebagian serangga dapat merasakan akan datangnya badai. Mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana alam dengan menghentikan gerakan apapun. Karena itu, jika kamu melihat banyak serangga di sekitarmu tampak mengantuk, carilah tempat berlindung. Adapun lebah, mereka bisa meramalkan hujan badai lebat. Mereka mulai bekerja lebih giat sehari sebelum mulai hujan. Gelombang laut persegi muncul ketika dua pola gelombang yang berbeda saling bertabrakan. Fenomena ini sepertinya luar biasa, tetapi hanya kalau dilihat dari pantai. Jangan sampai kamu punya pikiran ingin masuk ke laut untuk bermain dalam gelombang semacam itu ya. Di tempat itu ada arus silang di bawah air yang bisa dengan mudah menyeret perenang andal sekalipun. Dan jika kamu melihat gelombang berombak-ombak membawa puing-puing dan rumput laut, tetaplah di luar air juga. Bisa jadi itu adalah pertanda akan datangnya arus pecah yang kuat. Arus ini bisa menghanyutkanmu jatuh ke laut. Jika kamu melihat benda hijau berbau di permukaan laut atau danau, menjauhlah dari air. Bisa jadi itu adalah ledakan populasi alga berbahaya. Kamu tidak dapat mengetahui beracun atau tidaknya pada pandangan pertama. Itu sebabnya lebih baik menghindar sama sekali. 3-4 hari sebelum datangnya siklon tropis, permukaan laut atau samudra bisa naik sampai setinggi 2 meter. Gelombang menghempas pantai setiap 9 detik, semakin dekat siklon tropis, semakin cepat ombak memecah pantai. Ketinggian laut juga bisa meningkat lagi sampai 5 meter. Langit bertabur awan-awan lembut tipis, sekitar 36 jam sebelum siklon tropis mencapai pantai, tekanan atmosfer mulai turun. Setelah itu, angin bertiup lebih kencang. Awan tipis seperti rambut muncul di langit. 18 jam sebelum siklon tropis sampai di pantai, langit terbuka dan mulai turun hujan. Air hujan seringnya membanjiri area yang letaknya rendah sampai ketinggian 4,5 meter.
12 jam menjelang siklon tropis, angin kencang mulai membawa puing-puing yang lepas. 6 jam sebelum datangnya, kecepatan angin sudah mencapai 145 km per jam. Ini cukup kuat untuk mematahkan, bahkan mencabut pepohonan, menerbangkan puing-puing besar di sekitar, dan membalikan mobil. Omong-omong, misalkan kamu sedang berlayar dan beberapa hiu mengitari perahumu. Awasi mereka. Jika ikan-ikan predator itu tiba-tiba meninggalkanmu sendiri dan pergi menuju ke perairan dalam, itu bisa berarti siklon tropis sedang mendekat. Kembalilah ke darat secepat mungkin dan peringatkan orang lain. Jika selama hujan deras kamu mendengar bunyi menderu, mungkin itu banjir bandang yang sedang bergerak ke arahmu. Jika saat itu kamu berada di dekat sungai, mungkin akan terlihat puing-puing hanyut terbawa aliran air. Warna air bisa berubah menjadi keruh serta gelap. Tanda-tanda ini seharusnya menyalakan bel peringatan dalam otakmu. Jika nalurimu benar, kamu tidak boleh buang-buang waktu lagi. Cobalah menjauh dari tempat itu secepat mungkin. Banjir bandang seringnya mematikan. Jika kamu sedang berada di alam liar, perhatikan air di anak sungai dan sungai. Jika airnya berkurang atau bertambah dengan cepat, bisa jadi ini adalah tanda akan terjadinya tanah longsor. Dan kalau kamu melihat airnya berubah menjadi lumpur, jangan tunggu bukti lebih banyak. Segeralah menyingkir dari tempat itu. Weekend sudah tiba, waktunya bersih-bersih. Kamu berjalan keluar, mengambil kemoceng dan sapu untuk menyingkirkan sarang laba-laba di jendela. Semuanya akan dibasmi habis sekarang. Waktu lagi asik-asiknya membersihkan sarang laba-laba, tiba-tiba kamu melihat semacam lumpur berbentuk aneh yang menempel di bawah atap dan beranda. Apa ini? Kamu tiba-tiba teringat, itu pasti sarang tawon. Kamu mungkin berpikir ada sekumpulan tawon dengan banyak sarang di sana. Untungnya, tawon sarang lumpur adalah serangga penyendiri. Sarang lumpur itu berisi laba-laba yang sudah dilumpuhkan. Kadang, bahkan bisa sampai 500 laba-laba yang terperangkap di dalam sarang ini, menunggu tawon muda menetas. Kalau ada lubang di sarangnya, berarti sarang itu tidak aktif atau sudah tua, karena tawon ini membuat lubang saat mereka meninggalkan sarang. Kalau kamu mau membersihkannya, sebaiknya tunggu malam hari ya, saat tawon-tawon itu tidak begitu aktif. Meski sifat mereka tenang, tapi kalau merasa terancam, mereka tak akan ragu untuk menyengat. Mirip seperti beberapa jenis hewan yang digabungkan menjadi satu serangga, anjing tanah, atau yang mungkin lebih dikenal sebagai orong-orong, adalah salah satu serangga yang terlihat menyeramkan. Dengan cakar yang seperti tikus tanah, berbadan jangkrik, dan kepala seperti udang, makhluk ini seperti platipusnya dunia serangga. Mereka tidak berbisa dan hanya akan menggigit jika kamu memerangkapnya di dalam genggaman tanganmu. Dan kalau kamu membuatnya marah, serangga ini punya senjata rahasia, sayapnya. Mereka bisa mengeluarkan cairan coklat berbau busuk dari tubuh mereka. Kayak sigung ya. Jadi, biarkan saja mereka meninggalkan rumahmu dan kamu tidak perlu lagi bersih-bersih. Kolam pasang surut dipenuhi dengan berbagai jenis tumbuhan dan binatang. Ada banyak makhluk laut seperti bintang laut, lamun, kelomang, ikan kecil, dan berbagai jenis gurita. Kalau kamu berpapasan dengan gurita cincin biru, sebaiknya jangan diganggu ya. Itu alasan dia memamerkan warna biru neonnya kepadamu. Gurita kecil ini punya gigitan berbisa yang 1000 kali lebih kuat daripada sianida dan tidak ada penawarnya. Jangan menyentuhnya dengan kayu atau mencoba mengangkatnya kalau kamu tidak mau dibawa ke rumah sakit. Atau lebih parah lagi, kamar mayat. Menurutmu ular di darat sudah menakutkan? Tunggu sampai kamu lihat ular laut. Ditemukan di Samudra Hindia dan Pasifik, ada sekitar 50 spesies ular laut. Mereka sangat cantik, tapi juga berbahaya. Untungnya, mereka tidak begitu menghiraukan kita. Ular laut Dubois adalah ular paling berbisa di lautan, disusul oleh ular laut berparuh. Bisa mereka bikin gigitan kobra jadi kayak gigitan semut. Bisa kedua ular ini sangat berbahaya loh. Untungnya, bisa mereka butuh berjam-jam sampai bisa berdampak pada manusia. Itu pun kalau mereka bisa menggigit menembus baju selammu.
Kamu mungkin bakal teriak kalau lalat ini hinggap di lenganmu waktu kamu jalan-jalan di luar. Ya, aku nggak bakal heran kok. Lalat kalajengking, sesuai namanya, punya ekor melengkung yang mirip seperti penyengat kalajengking. Tapi tenang, ekornya ini cuma dipakai saat mereka kawin. Lalat ini juga punya kepala panjang seperti paruh yang digunakan untuk makan setelah mencuri serangga yang tertangkap di jaring laba-laba. Untuk menemukan pasangan sempurna, mereka suka memberikan hal yang setara dengan sekotak coklat dan bunga, yaitu air liur mereka. Romantisnya. Kalau kebetulan kamu lagi di Afrika, kamu mungkin gak akan melihat burung besar ini kalau tidak memperhatikan. Burung syubil akan diam saja saat kamu melewatinya. Dengan tinggi 1,5 meter dan lebar rentang sayap kurang lebih 2,5 meter, syubil kelihatannya seperti predator puncak, padahal tidak sama sekali. Dikenal sebagai salah satu burung paling lambat, hampir seperti patung. Syubil cuma makan ikan di dekat permukaan air, tanpa memedulikan sekitarnya. Burung ini sama sekali nggak takut sama manusia. Meski nggak bakal nyamperin dan berbasa-basi dengan kita, mereka nggak masalah kalau kita mau mendekat buat foto-foto. Kalau kamu mendengar suara cicit kecil waktu berada di kebun, itu mungkin tikus, tupai, atau seekor kumbang badak yang memperingatkanmu bahwa kamu terlalu dekat. Mereka suka berisik kalau terganggu. Dengan tanduk besar menyeramkan di kepala mereka, tampaknya mereka bisa membela diri dengan itu. Tapi itu mustahil. Fungsi tanduk itu cuma untuk menyingkirkan daun dan ranting yang menghalangi jalan mereka, serta menghentikan pejantan lain masuk ke area kumbang betina. Enggak cuma punya tanduk di kepala, mereka juga kuat banget loh. Kumbang ini bisa mengangkat 850 kali bobot mereka. Itu sama kayak kita bisa mengangkat bobot 65 ton atau 11 gajah. Kamu mau coba? Aku sih, no. Kebanyakan ditemukan di China, tufted deer atau rusa berumbai. Kelihatan menggemaskan dengan jambulnya. Benar, tapi tunggu sampai dia menoleh. Astaga, itu rusa vampir. Untungnya hewan ini tidak mengisap darahmu atau memakai jubah. Hanya taring pejatannya yang tumbuh saat musim kawin. Taring itu menggantikan tanduk untuk mempertahankan wilayah dan betinanya. Taring ini lebih seperti gading kayak di gajah, bukan gigi. Mereka nggak cuma punya taring, tapi juga menggonggong seperti anjing dan kabur kayak kucing kalau mereka takut. Langit merah waktu petang mengagumkan. Langit merah waktu pagi menyemangati. Tapi, apa kamu tahu soal pasang merah? Pasang merah adalah kumpulan alga beracun yang naik dari dasar laut setelah badai besar. Alga ini tampak seperti tumpahan saus tomat atau karat di air, tapi sangat berbahaya bagi kehidupan di sekitarnya. Ikan dan biota laut akan mencoba kabur begitu terpapar alga beracun ini di air. Alga ini tidak berbahaya bagi manusia yang terpapar, tapi kalau kamu makan seafood yang terkontaminasi racunnya, akibatnya bakal lebih serius. Jadi, kalau laut berwarna merah, menjauhlah dari air. Beberapa laba-laba suka muncul dengan warna cerah untuk menunjukkan bahwa mereka berbahaya, tapi tidak untuk laba-laba funnel web Sydney dari Australia. Laba-laba hitam berkilap ini nggak butuh drama untuk membuktikan kekuatannya. Hewan merayap yang pemarah ini bisa menyebabkan bahaya besar saat memutuskan menggigit kita. Dia bisa melumpuhkan seluruh sistem saraf kita dalam 30 menit, membuat sarang di naungan, seperti gelondong kayu tua, sepatu, atau bahkan orang-orangan di kebun. Laba-laba ini suka tinggal di dekat wilayah kita supaya gampang dapat makanan. Waktu sudah bosan di suatu area, mereka meninggalkan sarang dan berkelana untuk mencari tempat baru. Asik ya? Kata orang, ratel atau musang madu itu hewan yang paling santuy, dan kayaknya sih bener. Kalau kamu cukup berani untuk merebut makanan dari jaguar, singa, atau hiena, apalagi yang bisa kamu takutkan? Kerabat tangguh dari cerpelai ini tidak hanya ganas, tapi juga sangat pintar. Bahkan mereka bisa menggunakan alat untuk kabur dari kandang.
Benda seperti penggaruk, batu, dan lumpur bisa dijadikan alat untuk melarikan diri buat mereka. Selain kemiripan fisiknya dengan sigung, ratel juga memiliki kelenjar berbahaya di ekornya yang bisa mengeluarkan bau yang tajam. Jadi, mereka itu tangguh, bau, punya kulit lentur dan kuat. Dan untuk melengkapi itu, mereka juga punya imunitas kuat terhadap kalajengking dan ular. Kalau kamu berpapasan dengan ratel, sebaiknya jangan usil ganggu deh. Kita enggak bakal menang. Pernah dengar jamur stroberi dan krim? Gak pernah ya? Gimana kalau nama lainnya jamur gigi berdarah? Jamur ini tidak beracun, tapi rasanya pahit sekali. Kamu bakal berpikir 2 kali sebelum mencicipinya. Saat masih muda dan tumbuh, ada jeli merah yang keluar dari pori-pori jamur putih ini. Cairan lengket itu adalah getah yang dikeluarkan karena jamur itu menyerap terlalu banyak air. Tapi, penampilan jamur dewasanya membosankan kalau dibandingkan dengan itu. Cuma warna krem kayak jamur biasa. Di bawah kanopi jamur tempat produksi sporanya, struktur jamur ini mirip seperti gigi yang membuatnya makin aneh. Tasmanian Devil memiliki reputasi mudah marah saat terancam, bertarung dengan pejantan lain, atau saat berusaha mendapat tempat buat makan malam. Mereka disebut devil karena suka memamerkan gigi, menyerang, dan punya salah satu jeritan paling menyeramkan yang pernah kamu dengar di tengah malam. Mereka juga akan memakan hampir semua yang bisa mereka masukkan ke dalam mulutnya. Mereka jarang menyerang manusia, tapi tentu akan membela diri kalau sudah terpojok. Dengan gigitan kuat seperti itu, siapa juga yang mau digigit? Untungnya, Tasmanian Devil juga lebih memilih kabur. Pada beberapa malam, saat langit di atas badai petir dahsyat tampak cerah, kamu bisa melihat elves, gnome, troll, atau blue jet. Blue jet terdengar aneh di sini bukan? Tapi kita tidak sedang membahas soal dongeng. Ini semua adalah jenis kilatan petir yang berbeda, yang sebagian besar terlihat sangat tinggi di atas awan badai petir yang mengamuk. Kita ambil contoh sprite merah. Ini adalah kilatan cahaya yang muncul di atas badai petir yang muncul berkelompok. Kilatan ini jarang terjadi karena hanya disebabkan jenis petir khusus yang disebut sambaran awan ke tanah bermuatan positif. Muatan positif dipindahkan dari awan badai petir ke tanah sewaktu petir menyambar. Jenis petir ini hanya 10% dari seluruh sambaran petir. Selama lebih dari 1 abad, banyak yang percaya kilatan ini hanyalah legenda urban. Orang-orang melihatnya sesekali, tapi kilatannya begitu singkat, sehingga meskipun kamu cukup beruntung untuk melihatnya, kamu nggak punya cukup waktu untuk memanggil orang lain untuk menyaksikan fenomena ini juga. Bahkan ketika para ilmuwan atau pilot terpandang membicarakannya, komunitas ilmiah kebanyakan mengabaikannya. Pada tahun 1989, sesuatu yang aneh terjadi. Para peneliti dari University of Minnesota berhasil merekam sprite ini. Itulah awal mulanya orang-orang di seluruh dunia mulai membagikan video dan foto-foto sprite merah. Sprite merah bisa bermula dari bola berukuran 100 meter yang terbentuk dari udara yang terionisasi. Bola-bola ini melesat turun dari ketinggian sekitar 80 km dengan kecepatan 10% kecepatan cahaya. Para peneliti pun gak hanya mempelajari kilat yang meluncur dari awan mengamuk, tapi juga kilatan warna-warni yang melesat ke angkasa. Jadi, listrik merambat ke ionosfer yang bermuatan listrik dan pada saat bersamaan, listrik tersebut meluncur ke tanah. Sprite merah memiliki beragam bentuk, contohnya sprite ubur-ubur yang besar ini. Terkadang ukurannya bisa mencapai 77 km persegi. Kamu mungkin juga melihat sprite wortel atau sprite kolom, keduanya mirip, hanya saja sprite wortel memiliki sulur-sulur panjang, bagian bawah sulur biasanya berwarna biru, sedangkan bagian atasnya berwarna merah. Pada tanggal 22 Agustus 2022, kita berhasil mengambil beberapa foto memukau berupa garis-garis merah terang di langit di atas Gurun Atacama di Chili. Garis-garis itu dikelilingi cahaya lain yang lebih besar berwarna kehijauan. Inilah yang disebut air glow dan hanya bisa dilihat dengan jelas saat tidak ada polusi cahaya.
Itu adalah kondisi saat kita menggunakan terlalu banyak cahaya buatan. Selain itu, cahaya buatan juga nggak memungkinkan kita untuk mengamati bintang dan benda-benda langit lainnya yang seharusnya bisa terlihat di langit. Air glow ini terbentuk karena adanya atom-atom nitrogen dan oksigen di atmosfer kita. Sinar matahari menghilangkan elektron pada atom-atom ini di siang hari, kemudian perlahan atom-atom ini bergabung kembali dengan elektron-elektronnya dan itulah proses yang menyebabkannya berpendar. Bagaimana kita bisa melihat sprite merah? Pertama, kita harus menemukan badai petir yang luas. Badai ini lebih sering terjadi selama musim panas dan musim semi, contohnya pada bulan Juni. Tentu saja sprite bisa muncul kapan saja jika ada badai cukup kuat dengan petir di permukaan tanah. Idealnya, langit harus jernih dan sangat gelap tanpa cahaya bulan yang terang dan badai harus berjarak sekitar 160 hingga 322 km. Dengan begitu, awan gak akan menghalangi langit dan kita mendapat jarak pandang yang lebih baik. Dalam skenario yang sempurna, badai akan bergerak di sepanjang cakrawala yang jauh sehingga kita bisa melihat semua yang ada di atas awan. Kita bisa melacak badai menggunakan radar cuaca. Mata kita perlu waktu untuk beradaptasi dengan kegelapan di sekitar, tunggulah sekitar 20 hingga 30 menit. Arahkan pandangan ke atas awan dan usahakan jangan melihat awan secara langsung. Abaikan kilatan petirnya, sprite akan muncul mungkin sekali dalam setiap 200 sambaran petir. Jangan berharap untuk bisa menangkapnya dengan kamera ya, itu nggak gampang, tapi pemandangannya sendiri mungkin akan sepadan dengan penantianmu. Peristiwa ini dan peristiwa kilat serupa disebut juga TLE yang merupakan singkatan dari Transient Luminous Events. Blue jet juga patut disebutkan, ini adalah cahaya biru redup yang membubung ke atas seperti kepulan asap sangat cepat di atas badai hujan es yang dahsyat. Peristiwa ini juga sangat jarang terjadi dan di dalam banyak kasus, kamu hanya bisa melihatnya dari dalam pesawat. Dan sekarang kita sampai pada makhluk-makhluk dongeng itu. Elves dalam konteks kilatan petir adalah piringan cahaya redup yang terlihat sekitar 97 km tingginya di atmosfer. Nama ini adalah singkatan dari Emission of Light and Very Low Frequency Perturbation due to Electromagnetic Pulse Sources. Ya, aku sarankan kita tetap menyebutnya elf saja. Beralih ke troll, ini adalah bintik-bintik merah yang muncul di dekat puncak awan setelah kilatan sprite merah yang sangat kuat. Gnome adalah kilatan terkecil dan tercepat. Kilatan cahaya putih sangat kecil ini muncul dari atas landasan awan petir yang besar. Landasan ini adalah awan memanjang yang terlihat di puncak badai yang mengamuk. Awan ini menjalar ke bawah bersama dengan angin atas dan gnome hanya berlangsung selama 1 mikrodetik. Lihat ini, bola petir memiliki bentuk bola api yang bisa seukuran bola golf atau membesar hingga seukuran bola pantai. Warnanya bisa kuning, merah, putih, oranye, hijau, atau ungu. Dan bola-bola ini bisa bertahan selama beberapa detik, bahkan beberapa menit. Selama berabad-abad, banyak orang mengatakan pernah melihat bola petir, bahkan terkadang melayang masuk ke dalam rumah mereka. Tapi peristiwa seperti ini benar-benar nggak bisa diprediksi dan sangat jarang terjadi. Para ilmuwan berhasil menciptakan bola petir di laboratorium atau setidaknya sesuatu yang sangat mirip dengannya. Mereka menyadari bahwa bola petir mungkin muncul setelah petir menyambar tanah, butiran mineral di dalam tanah kemudian menguap. Berikut ini sesuatu yang spektakuler, petir vulkanik. Petir yang satu ini muncul dari kepulan letusan gunung berapi dahsyat. Seperti badai petir lainnya, petir vulkanik terbentuk ketika listrik statis menumpuk di atmosfer bumi. Kemudian listrik tersebut dilepaskan dalam bentuk sambaran petir. Para ilmuwan belum memahami seluruh mekanisme di sini, tapi mereka menduga hal ini berkaitan dengan pengisian muatan listrik. Sebagai contoh, es bermuatan listrik merupakan penyebab terbentuknya badai petir. Ini juga berperan dalam terbentuknya petir pada letusan gunung berapi. Hal ini terjadi ketika udara yang memanas akibat letusan naik dan bertemu udara dingin.
Air dari letusan berubah menjadi partikel es, dan ketika partikel-partikel ini saling bertabrakan, sebagian elektron pun terlepas. Partikel es yang kini lebih banyak bermuatan positif bergerak lebih tinggi ke langit dan berkumpul menjadi satu. Muatan listrik akibat gesekan juga bisa menimbulkan petir vulkanik, sama seperti muatan listrik pada es yang terbentuk ketika partikel-partikel kecil es bertabrakan. Kali ini abu dan pecahan batu saling bertabrakan dan menciptakan ion-ion bermuatan. Ada juga petir gelap. Lebih dari 10 tahun lalu, para peneliti mendapati bahwa badai petir bisa menghasilkan semburat singkat namun sangat kuat dari sinar gamma yang merupakan sinar dengan energi paling besar. Sinar ini begitu terang hingga bisa membutakan sensor pada satelit, bahkan ketika berjarak ratusan mil jauhnya, sinar ini juga bisa menciptakan antimateri. Antimateri sendiri adalah jenis materi yang terdiri dari partikel-partikel dengan muatan berlawanan dari partikel-partikel dalam materi normal. Bayangkan ada dua kotak penuh balok, satu berisi balok berwarna merah dan satu lagi biru. Ketika saling bersinggungan, keduanya menghilang atau musnah dan berubah menjadi energi. Itulah yang terjadi saat partikel materi dan antimateri bertemu. Dan kilatan-kilatan ini bisa jadi merupakan hasil dari petir gelap karena memancarkan cahaya yang gak terlihat jelas. Petir biasa berisi elektron yang lambat. Pada petir gelap, elektron memiliki energi besar. Elektron-elektron ini menabrak molekul udara dan itulah yang menghasilkan sinar gamma. Tahu nggak setiap 15 detik terjadi perampokan rumah di Amerika Serikat? Ini berarti sekitar 4.800 perampokan terjadi setiap hari. Dan polisi hanya bisa menyelesaikan 13% dari semua kasus yang dilaporkan. Jadi ya, keamanan rumah bukanlah hal yang bisa dianggap main-main. Dan aku nggak akan melakukannya. Tapi tetap saja, jangan khawatir. Kamu nggak perlu mengubah rumahmu menjadi benteng untuk merasa aman. Ada banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk menjauhkan orang jahat dari rumahmu dan menjaga barang berhargamu tetap aman tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam. Pertama-tama, rumah tanpa sistem keamanan 300% lebih mungkin dibobol dan dirampok. Jadi, kamu harus mempertimbangkan untuk memasang sistem keamanan. Namun, ada banyak jenis sistem keamanan di luar sana. Itulah sebabnya memilih yang terbaik untuk kebutuhan spesifikmu, tingkat perlindungan yang diinginkan, dan anggaranmu bisa jadi membingungkan. Namun sekali lagi, semuanya bermuara pada dua pilihan, instalasi profesional dan instalasi DIY. Mari kita bahas keduanya bersama-sama. Sistem yang dipasang secara profesional membutuhkan pemantauan profesional dan biasanya memiliki kontrak yang kemungkinan besar berjangka panjang. Sistem profesional dikenakan biaya, namun perusahaan biasanya meminta biaya peralatan di muka yang lebih rendah karena mereka akan menyebarkan biaya selama masa kontrak. Setelah kamu memutuskan untuk menggunakan instalasi profesional, perusahaan akan menjadwalkan janji temu dengan salah satu teknisi berpengalaman mereka yang bisa melakukan penilaian keamanan dan menjelaskan semua opsi kepadamu. Dan selama kontrak masih berlaku, kamu bisa melaporkan masalah apapun yang kamu alami dengan sistem kepada mereka, sehingga mereka bisa memastikan peralatan bekerja dengan benar. Secara keseluruhan, kamu sebaiknya memilih sistem keamanan yang dipasang secara profesional. Kalau kamu ingin bersantai, alih-alih menonton video tutorial berjam-jam atau membaca berlembar-lembar petunjuk penggunaan. Namun, sistem keamanan yang dipasang secara profesional mungkin nggak cocok untukmu, terutama kalau kamu seorang penyewa, karena kondisi komitmen kontrak, atau mungkin kamu bukan penyewa tapi kamu punya keterbatasan anggaran. Disitulah instalasi DIY sangat berguna. Hal terbaik tentang sistem DIY adalah meskipun harga pemantauan rata-rata sekitar 750.000 per bulan, untuk sistem yang dipasang secara profesional, harga untuk sistem yang dipasang sendiri hanya sekitar 420.000 per bulan. Selain itu, nggak ada biaya pemasangan pada sistem DIY. Namun sekali lagi, kamu harus memperkirakan biaya peralatan di muka yang lebih tinggi kalau kamu memilih opsi ini. Dan ada juga fakta sistem keamanan rumah DIY punya risiko penempatan peralatan yang nggak tepat dan kerentanan keamanan yang nggak diketahui oleh seorang profesional. Pada akhirnya, hal terpenting yang perlu kamu lakukan sebelum memilih sistem adalah mengevaluasi kebutuhan lingkungan dan rumahmu.
Tahu nggak 34% pencuri hanya menggunakan pintu depan saat membobol rumah? Itu berarti kalau pintumu nggak cukup kuat dan aman, pada dasarnya kamu mengundang pencuri masuk. Jadi, memasang sistem keamanan saja nggak cukup ya. Kamu juga perlu memeriksa semua pintu eksterior. Pastikan kusen pintunya kuat dan engselnya terlindungi. Kamu selalu bisa menggunakan kit penguat pintu untuk menambah perlindungan ekstra. Kalau pintumu memiliki slot surat, jangan lupa untuk memeriksa apakah mungkin bagi seseorang untuk menjangkaunya hingga membuka kunci pintu. Saat pindah ke rumah atau apartemen yang sebelumnya ditempati oleh orang lain, ganti kunci pintunya. Ini adalah cara termudah untuk memastikan gak ada orang asing yang bisa masuk ke rumahmu dengan menggunakan kunci. Salah satu cara lain untuk meningkatkan keamanan pintu adalah dengan menggunakan kamera bel nirkabel, yang dari Amazon ini sangat mudah digunakan. Kamera ini 100% nirkabel. Kamera ini punya baterai isi ulang built-in yang bisa bertahan 1-2 bulan. Jadi, kamu nggak perlu mengisi daya terlalu sering. Kamu bisa melacak kondisi baterai dari aplikasi ponsel. Kamera ini juga punya teknologi pendeteksi gerakan dan penglihatan malam super. Dan kamu nggak perlu khawatir dengan kondisi cuaca karena kamera ini juga tahan air. Oh iya, jangan lupakan pintu kaca geser. Kamu bisa menggunakan palang jendela atau batang kayu di lintasannya agar nggak bisa dibuka secara paksa. Atau, kamu bisa menambahkan sensor pintu atau sensor pemecah kaca untuk memberitahu kalau ada orang yang merusaknya. Sekarang, mari masuk ke dasar-dasar keamanan rumah. Persentase pencuri yang masuk ke rumah melalui jendela mencapai 23%. Alasan utamanya karena sebagian besar orang lupa mengunci jendela mereka. Sekali lagi, pencuri selalu bisa memecahkan kaca. Kalau nggak mau hal itu terjadi, kamu bisa mencoba memperkuat kaca dengan kaca film, menambahkan palang jendela, atau memasang sensor jendela. Kalau semua itu nggak memungkinkan, kamu juga bisa menanam semak berduri di bawah jendela lantai pertama untuk mencegah pencuri memilih rumahmu sebagai sasaran pembobolan. Apa perbedaan antara aktor dan pencuri? Pencuri nggak suka menjadi sorotan. Itulah sebabnya memiliki pencahayaan luar ruangan akan menguntungkan. Lampu harus ditempatkan di sekitar halaman depan dan belakang, di sepanjang jalan setapak, dan di dekat garasi. Untuk membuat lampu keamanan luar ruangan lebih efektif, kamu bisa menggunakan lampu yang diaktifkan dengan gerakan. Contohnya yang satu ini. Lampu ini bertenaga surya, jadi ini akan membantumu menghemat energi. Namun bukan berarti kamu nggak akan mendapatkan cahaya saat awan menutupi langit. Lampu ini bisa menyala 4-5 malam pada hari hujan. Jangan biarkan pencuri bermain petak umpet. Meskipun pepohonan dan semak-semak bisa membuat rumah terlihat lebih indah, itu juga bisa menjadi tempat persembunyian yang nyaman bagi pencuri. Itulah sebabnya kamu harus memangkas pohon dan tanaman, setidaknya yang dekat dengan rumah yang bisa digunakan untuk berlindung. Pilihlah bunga dan semak-semak yang lebih kecil agar pencuri nggak punya tempat persembunyian untuk menunggumu meninggalkan rumah. Hal yang sama berlaku untuk gerbang, gudang, atau bangunan luar ruangan lain yang kamu miliki. Pastikan tempat-tempat tersebut terkunci. Pencuri juga bisa menggunakan bangku dan tangga untuk memanjat masuk dari jendela. Jadi, jangan menggoda mereka dengan meninggalkannya di luar. Yang satu ini nggak perlu dikatakan lagi, tapi aku akan tetap mengatakannya, kunci garasimu. Meskipun nggak ada akses masuk ke rumahmu dari sana, kemungkinan besar kamu masih punya banyak barang berharga yang tersimpan di sana, yang mungkin akan menarik perhatian pencuri. Sebaiknya simpan kunci pintu garasimu di dalam rumah, alih-alih meninggalkannya di dalam mobil. Dengan cara ini, kamu akan mencegah pencuri mengambilnya dengan mudah. Kalau kamu menggunakan kode keamanan untuk membuka pintu garasi, jagalah kerahasiaannya dan janganlah memasukkan kode di depan orang lain, termasuk tetangga. Beberapa tetangga, ya, kamu nggak akan tahu kan? Memasang alarm jalan masuk juga akan membantu mengamankan garasi. Saat ini, bukan hanya pencuri, tapi perompak teras alias pencuri paket juga merupakan masalah besar. Tahun lalu, hampir 1 dari 7 orang Amerika menjadi korban mereka. Disinilah kamera keamanan terbukti berguna. Pertama-tama, kamera keamanan berfungsi sebagai pencegah. Dan kedua, kalau seseorang benar-benar mencuri paketmu, kamu bisa mengidentifikasi mereka berkat rekaman keamanan. Kalau kamu nggak bisa menyisihkan uang untuk membeli kamera keamanan yang bagus untuk saat ini, kamu bisa memilih kamera keamanan palsu. Harganya jauh lebih murah dan akan membantu membuat rumahmu terlihat lebih aman daripada yang sebenarnya. Kamera yang satu ini layak dipertimbangkan nih kalau kamu sedang mencari di pasaran.
Kamera ini punya lampu berkedip yang membuatnya terlihat serealistis mungkin. Terakhir, punya brankas nggak ada salahnya loh. Dan jangan khawatir, brankas itu nggak harus terbuat dari titanium raksasa yang nggak bisa dibobol seperti dalam film-film perampokan, seperti Ocean 23. Pencuri mungkin masih bisa membobol rumah meskipun kamu sudah melakukan semua tindakan pencegahan. Jadi, kamu tetap harus memastikan barang berharga terlindungi setiap saat. Kamu bisa menyembunyikan semua barang penting mulai dari perhiasan mahal hingga dokumen pentingmu di sana agar lebih aman. Kalau kamu ingin membelinya, pastikan brankas ini tahan api, tahan air, dan cukup berat sehingga pencuri nggak bisa mengambilnya dan membawanya pergi. Lebih baik cari aman daripada menyesal. Saat membayangkan burung paling berbahaya di dunia, seperti yang biasa kulakukan di siang bolong, elang atau burung nasar mungkin muncul di benakmu. Tapi ternyata, burung kasuari yang berwarna biru ini paling berpotensi memberi luka paling parah dibanding burung seram terkenal yang kusebutkan sebelumnya. Spesies kasuari terbesar bisa tumbuh setinggi dan seberat manusia pada umumnya. Burung gemuk ini tidak bisa terbang, tapi memangnya kamu bisa. Selain itu, lari kasuari lebih kencang. Jadi, akan percuma jika kamu melarikan diri darinya. Kasuari bahkan bisa mengejarmu di dalam air, karena mereka juga perenang yang hebat. Mereka pun mampu berlari secepat 50 km per jam. Jadi, kamu mungkin perlu naik mobil untuk kabur jika kasuari yang marah mengejar tepat di belakangmu. Jangan khawatir, mau bagaimanapun, mereka jarang sekali menyerang manusia. Angsa putih adalah makhluk anggun yang cantik. Setidaknya, begitulah kata dongeng. Tapi menyentuh salah satu burung seberat 13 kg ini bukanlah ide yang bagus. Angsa punya taji tulang di sayap yang mereka gunakan untuk menghantam musuh. Lebar sayap angsa kira-kira sekitar 2,5 meter. Dan mereka bisa menamparmu dengan sayap cantiknya ini. Mereka juga menggigit loh. Jangan pernah sampai terlalu dekat dengan mereka, karena mereka sering mengejar manusia, terutama jika sang angsa sedang mengasuh anak di dekatnya. Dan angsa putih tentunya tidak sebaik bawang putih. Mereka galak. Angsa bisa mendesis keras dan bahkan menggonggong. Jika mendengar tanda peringatan ini, artinya kamu sudah melanggar batas terdekat. Manusia dan murai sudah sejak lama punya hubungan benci tapi sayang yang aneh. Burung berukuran sedang ini terkadang bisa sangat agresif, tapi jika dirawat dengan baik, kalian mungkin bisa berteman. Murai mampu mengenali wajah manusia dan pasti akan kembali ke halaman rumahmu jika kamu memberinya makanan enak. Tapi jika kamu membuatnya kesal, mereka juga akan mengingatnya dan menyimpan dendam. Jadi, berhati-hatilah menjaga hatinya. Maafkan pelesetan barusan. Pelikan adalah simbol cinta, dan konon mereka siap mengorbankan nyawa mereka sendiri demi melindungi anak-anak mereka. Sekarang aku paham kenapa mereka menelan seluruh mangsanya tanpa mengunyah atau mencabiknya. Ingat, jangan pernah mendekati sarang pelikan. Kamu memang bukan ikan kecil, dan paruh pelikan terlalu kecil untuk menelan manusia. Tapi kamu tidak ingin digigit, kan? Oke, burung yang satu ini bisa membuat bulu kudukmu berdiri hanya dengan namanya. Burung shawbill adalah burung yang sangat besar, tingginya mencapai 1,5 meter atau sedikit di bawah tinggi rata-rata manusia. Tidak heran, mereka mampu melawan buaya. Oke, setidaknya bayi buaya. Tapi mereka hanya butuh rang super kuatnya untuk menang menggunakan satu pukulan. Masih tidak takut? Mereka membuat suara yang pasti membuat kita merinding, seolah kamu berada di film aksi bioskop. Jika menurutmu burung unta penakut ini tidak berbahaya, kamu salah 2 kali. Pertama, mereka tidak memasukkan kepala ke dalam pasir karena takut. Ini hanyalah ilusi optik. Dan ya, bagaimana mungkin mereka bisa bernapas di dalam pasir? Kedua, burung unta adalah orang tua yang super protektif. Jadi, jika kamu ingin mendekati anak-anaknya, burung kelas berat yang bisa berlari secepat mobil di jalanan kota ini akan mengejarmu. Belum takut? Kusarankan sebaiknya kamu takut, sebab burung unta adalah kerabat terdekat T-Rex yang masih hidup saat ini, bersama dengan ayam. Huatzin terlihat sangat tidak berbahaya, kecuali baunya yang tidak sedap, tapi itu lain cerita. Bayi-bayi mereka memiliki sayap yang terkenal sadis. Sayap anak-anak Huatzin memiliki 2 cakar besar yang punya banyak fungsi. Pertama, sebagai salah satu pelindung dari predator. Dan kedua, untuk membantu memanjat pohon jika dia jatuh atau keluar dari sarang. Begitu sudah dewasa, cakar ini menghilang seperti gigi susu.
ukuran bukanlah segalanya. Kalau kamu adalah burung kolibri, kamu harus makan hampir 150 kg per hari untuk mempertahankan berat badan normal dengan metabolisme burung kecil ini. Tapi umurmu juga akan jauh lebih pendek, hanya sekitar 3-5 tahun. Jika pernah mewarnai rambut, kamu mungkin punya satu kesamaan dengan burung herring berjanggut dibanding orang lain. Mungkin hanya kalian berdualah spesies di seluruh dunia yang menggunakan pewarna dengan sengaja. Burung herring mewarnai bulunya dengan tanah merah untuk menunjukkan dominasinya atas burung lain. Kalau manusia, ya kita hanya suka terlihat berbeda. Kondor California mungkin tidak sebesar pesawat terbang, tapi ukurannya tetap terbilang besar. Lebar sayapnya hampir 3 meter. Sayapnya berpotensi berbahaya bagi manusia, tapi kemungkinan kita bertemu mereka sangatlah kecil. Di tempat asalnya, hanya ada sekitar 200 ekor yang masih hidup. Bayangkan ini, kamu sedang mencari makan enak di kulkas, tapi tidak bisa melihat makanan yang menggugah selera. Jika kamu adalah murai basia, kamu akan langsung buang angin di kulkas. Kedengarannya menjijikan, tapi begitulah cara burung ini mencari cacing tanah yang bersembunyi. Mereka melancarkan serangan gas agar cacing terkejut dan hore! Mereka kini menjadi sasaran empuk burung tukang kentut ini. Tutup hidungmu dan bon appetit! Oke, ayo beralih dari cerita jorok tadi. Mari kita lihat ke langit. Kamu mungkin tidak mengira akan melihat burung beracun dalam daftar ini. Tapi sayangnya, aku dengan senang hati mempersembahkan Pito Hui bertudung kepadamu. Para ilmuwan mengetahui burung ini beracun saat tangan mereka terus terasa kebas dan ada sensasi terbakar setelah memegang burung-burung ini. Ada banyak racun di bulu mereka, terutama di bagian bawah. Burung ini tidak menghasilkan racunnya sendiri. Mereka mungkin mendapatkannya dari kumbang yang menjadi santapannya. Atau bagaimana kalau angsa bersayap taji? Angsa yang satu ini terkenal karena beracun juga, dan racunnya berasal dari mengunyah kumbang lepuh. Menyentuh saja tidak akan berbahaya, tapi memakannya bisa menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Racunnya tetap ada bahkan setelah dimasak. Burung lain yang tidak ingin kamu makan adalah burung puyuh biasa. Tapi jangan tertukar dengan burung puyuh Jepang yang biasanya dipelihara sebagai pedaging ya. Burung puyuh biasa bisa sangat beracun, bahkan menyebabkan konsekuensi yang mengerikan seperti gagal ginjal. Itu semua tergantung pada tanaman tertentu yang dimakan burung ini. Kabar baiknya, mereka hanya beracun selama periode migrasi, tapi tetap enak dan aman di luar masa migrasi. Jika kamu tidak yakin, lebih baik hindari menyantap burung yang satu ini di piringmu, kecuali kamu ingin nyeri otot. Jika melihat burung hantu salju yang menggemaskan, kamu sebaiknya menutup mata dan lari. Burung ini mungkin terlihat baik, tapi sebenarnya mereka punya cakar setajam silet yang mampu mereka gunakan dengan sangat lihai. Mereka mengarahkannya ke bagian yang paling rentan, seperti kepala, mata, dan lainnya. Intinya, jangan macam-macam dengan burung hantu salju. Satu lagi spesies yang sebaiknya kamu jauhi adalah anis bentet kecil. Jangan tertipu oleh kata kecil di namanya, apalagi oleh matanya yang tampak polos. Jangan tertipu sedikit pun. Ingat bentuk burung ini dan jangan pernah menyentuhnya. Mereka sama beracunnya dengan katak panah Amerika Tengah dan Selatan yang terkenal itu. Ifrita kowaldi mungkin kecil, tapi dia punya mekanisme racun yang membuat burung kecil ini tak gentar. Mereka hanya memakan jenis kumbang tertentu yang memberi burung ini racun spesial. Hanya dengan menyentuhnya, kamu mungkin akan kebas karena efek racunnya. Burung ini juga tidak bisa dimakan karena racunnya tidak hilang meski sudah dimasak. Elang emas adalah aderainya dunia burung. Mereka mampu mengangkat beban hingga 1,8 kg. Elang emas mampu mengangkat kura-kura dan mangsa lainnya dengan mudah. Burung perkasa ini cukup kuat untuk mengangkat balita, tapi untungnya mereka tidak pernah melakukannya. Bahkan, orang-orang di Mongolia menggunakan elang ini untuk berburu serigala. Angsa Kanada telah hidup dekat dengan manusia selama bertahun-tahun, tapi mereka masih waspada jika kita berada di dekat sarangnya, terutama pada musim kawin di musim semi. Pada masa-masa ini, angsa Kanada dapat mengejar dan menggigit orang yang dianggap sebagai ancaman bagi telur, pasangan, atau bayinya. Jika kamu ingin menghindari serangan burung yang mudah marah ini, cara terbaik yang bisa kamu lakukan adalah mundur teratur. Burung camar yang romantis di langit tampaknya tidak terlalu berbahaya. Paling-paling hanya meninggalkan hadiah kotoran yang tidak begitu kamu inginkan. Sayangnya, informasi ini kurang pas dengan kenyataan karena burung ini sangat agresif. Seperti jenis burung lain, mereka hanya menyerang jika terpaksa. Jadi, aturannya lumayan simpel. Jangan ganggu mereka dan menjauhlah dari sarangnya.
Oh, saat mesin waktu akhirnya ditemukan. Berhati-hatilah dengan burung-burung dari masa lalu. Velociraptor sudah lama punah, sama seperti dinosaurus lainnya. Mereka punya cakar dan bulu. Velociraptor memang adalah burung dan bukan kadal bersisik. Mau ngomong, ini dia kuku tajam yang harus kamu takuti. Kuku ini bisa memotong apa saja. Jika kamu pergi ke masa depan, tetap waspada juga ya. Kamu tidak pernah tahu apa yang menunggumu di sana. Pembobolan rumah sekarang makin marak di sekitarmu. Dan kamu khawatir apakah rumahmu termasuk rentan pembobolan. Kamu gak punya sistem pengawasan, jadi malam ini kamu akan memasang aluminium foil di gagang pintu depan sebelum tidur. Hal ini akan membantu identifikasi jika seseorang diam-diam mencoba masuk saat kamu tidur. Kamu bangun esok paginya dan melihat foil itu agak terkoyak, seseorang berusaha masuk dan dia pasti akan kembali. Opsi lain adalah menaruh cangkir di kenop pintu. Saat kenop diputar, cangkir akan jatuh dan bunyi itu akan membangunkanmu dan semoga menghalangi penyusup itu. Hal yang paling bikin kamu khawatir adalah seorang pedagang yang baru-baru ini mampir. Dia bilang dia bekerja di rumah sebelah dan minta izin ingin memakai toiletmu. Kamu menolak dan saat itu merasa bersikap kasar. Tapi langkah itu sangat cerdas. Sekitar 60% pembobolan rumah di Amerika Serikat dilakukan oleh seseorang yang kamu kenal atau pernah bertemu sebelumnya. Ketika pergi ke kamar mandi, pedagang itu bisa mengatur sesuatu di dalam rumahmu agar proses masuk rumahmu berikutnya lebih mudah. Dia mungkin ingin melihat lebih dekat apa ada sistem keamanan yang terpasang, mengecek struktur rumahmu, dan mengetahui jarahan berharga apa yang mungkin kamu miliki. Akhirnya hari ini kamu akan pergi liburan, kamu harus menyiapkan rumahmu dan menjadikannya seaman mungkin. Kotak surat yang penuh biasanya merupakan target pertama sasaran perampok. Tetanggamu harus mengambilkan surat-suratmu saat kamu pergi. Properti yang terawat rapi adalah pertanda bahwa kamu selalu di rumah. Kamu menjaga agar rumput selalu dipotong dan pagar hidup dipangkas. Jadi kamu harus mengatur agar seseorang melakukannya saat kamu pergi. Saat musim dingin, salju yang tak tersentuh di sekitar rumahmu juga akan menjadikan rumahmu sasaran. Meminta tetangga membuat jejak kaki yang menunjukkan aktivitas bisa mencegah pencurian. Ada banyak jenis pagar hidup yang berfungsi sebagai pertahanan pertama. Untungnya kamu menanam semak-semak berdaun tajam di sepanjang pagar. Jika seseorang meloncat ke propertimu dan mendarat di atas semak-semak berduri atau tajam, dia akan berteriak kesakitan. Ini akan menjadi peringatan bagi tetanggamu akan adanya penyusup. Dan cabikan pakaian juga bisa tersangkut di daun-daunan itu yang nantinya akan bisa dijadikan bukti. Sebagai persiapan bagi perjalananmu, minggu sebelumnya kamu membuka dan menutup tirai jendela pada waktu acak sepanjang hari. Kamu memastikan nggak ada pola jelas sehingga nggak akan masalah jika tirai itu dibiarkan terbuka ketika kamu pergi. Sekedar berjaga-jaga kalau seseorang mengintai propertimu. Pembobol rumah butuh beberapa hari berjalan atau berkendara di lingkungan untuk mengidentifikasi perilaku tiap-tiap rumah. Satu hal yang sangat gak mereka sukai adalah sistem keamanan lingkungan. Mereka melakukan riset sebelum mengintai dan akan menghindari area ini. Itu hal yang harus kamu atur saat kamu pulang nanti. Jauhkan semua barang elektronik mahal dari jendela sehingga nggak ada barang berharga terlihat jelas. Masukkan barang-barang itu ke dalam lemari atau ruangan tersembunyi. Jangan khawatir dengan televisi, benda ini terlalu besar dan butuh upaya untuk mengangkutnya. Mereka lebih tertarik pada barang-barang kecil seperti iPad dan peranti gaming. Masukkan barang-barang kecil dan mahal seperti perhiasan ke dalam kotak dan sembunyikan. Yang mengejutkan, kamar anak adalah tempat persembunyian yang baik. Pencuri mengaku tidak masuk ke kamar anak karena di sana nggak ada mainan berharga. Ambil foto nomor seri semua peralatan elektronik dan buatlah inventaris untuk tujuan asuransi. 95% pembobolan rumah dilakukan dengan paksa, jadi sudah waktunya memperkuat pintu dan jendelamu. Kamu bisa mempersulit perampok dengan memakai kombinasi berikut ini. Singkirkan semua bangku, kursi, dan tangga di halaman dan simpan di garasi. Barang-barang itu bisa memudahkan jalan masuk yang lebih tinggi seperti kotak lubang AC. Tanpa halangan, ini salah satu jalan favorit mereka. AC mudah dicopot dan menjadi jalan masuk. Jangan mempermudah jalan mereka dengan menyediakan pijakan.
Pencuri bisa mendobrak pintu lemah dalam 1 menit, pasang bingkai logam alih-alih kayu sebagai penguat. Engsel dan kunci harus cukup kuat agar bertahan lama terhadap tendangan sampai mereka menyerah. Sebagai titik lemah, kunci bisa dengan mudah dijebol oleh pencuri berpengalaman. Gembok perlindungan sederhana yang menahan pintu akan memastikan pintu tidak goyah. Engsel pintu garasimu membuka keluar yang membuat pintu garasi rentan dan bisa diakses dengan melepas paku dari engselnya. Ganti dengan paku anti rusak supaya nggak bisa dilepas. Dan terakhir, pintu garasi atas adalah salah satu tempat pertama yang dicari pencuri untuk masuk. Pintu ini nggak dilengkapi kunci yang mengamankan sepenuhnya. Pasang gembok pada kait antara pintu dan relnya hingga pintu tetap di tempat. Pintu garasimu nggak punya opsi ini, jadi buatlah lubang dengan bor di rel pintu, tepat di atas salah satu relnya dan pasang gembok. Pencuri takut anjing, penjaga rumah yang setia. Menurut survei, kebanyakan rumah yang dibobol nggak punya anjing karena pencuri nggak ingin menarik perhatian selama beraksi. Sayangnya kamu nggak punya anjing, tapi dengan menaruh mangkuk makanan anjing di luar pintu depan akan menyurutkan niat pencuri. Pencuri telah menyesuaikan keterampilan mereka dengan teknologi 4 dari 5 penjahat memakai media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Google Maps untuk mencari sasaran. Bahkan, membagikan foto kunci rumah cukup bagi pencuri untuk membuat kunci sendiri dengan memperbesar foto itu dan mengukur dengan presisi. Pastikan jaringan nirkabelmu aman dan pakai password baru yang lebih kuat ketika kamu pergi. Kamu bukan cuma rentan karena benda-benda fisik yang mungkin dicuri loh. Data-data berharga seperti password dan kode akses bisa dicuri lewat jaringanmu. Ada juga ancaman menginfeksi perangkat melalui malware berbahaya. Kamu juga bisa menghapus tampilan rumahmu sama sekali dari Google Maps. Ketik alamat rumahmu, temukan Street View tempat tinggalmu, tekan Option, dan pilih Report a Problem. Kamu akan diarahkan ke layar yang berisi gambar rumahmu dengan opsi untuk menggerakkan kotak merah guna menutup propertimu. Mintalah agar propertimu di-blur di bawah opsi My Home dan masukkan alamat lengkapmu. Proses ini cuma butuh beberapa hari. Jangan tinggalkan radio dalam keadaan menyala saat kamu pergi, ini nggak akan membantu. Melalui metode mengintai rumah, pencuri mencatat suara radio dan TV. Ketika kembali, dia akan mengecek apakah alat itu masih menyala yang memudahkan dia memastikan tidak ada orang di rumah. Opsi alternatif untuk menunjukkan aktivitas rumah adalah membuat audio yang memutar kebisingan sekitar secara acak sepanjang hari. Misalnya berisi bunyi langkah kaki, percakapan, dan gonggongan anjing. Meninggalkan lampu dalam keadaan menyala bukan ide bagus. Orang yang memata-matai lebih mudah mengenali rumahmu, terutama di malam hari, dan tagihan listrikmu juga akan melonjak. Kamu sudah siap liburan dan sampah perlu dibawa keluar. Jika kamu punya beberapa kardus, pilah-pilah supaya muat di bak sampah. Sembunyikan petunjuk apapun tentang barang berharga yang baru-baru ini kamu terima. Pengecekan terakhir, semua pintu terkunci dan tak ada jendela terbuka. Akhirnya, sekarang kamu bisa menikmati perjalanan. Tapi saat kamu bersantai di lokasi liburan, biarkan foto apapun tetap di ponselmu saat kamu masih di sana. Unggah hanya ketika kamu pulang. Jika kamu membagikan foto-foto saat kamu masih liburan, semua persiapanmu nggak akan berguna. Semua pencuri di areamu akan tahu kamu nggak ada di rumah. Dengan 2,5 juta rumah yang dibobol tiap tahun di Amerika, sebuah rumah tanpa sistem keamanan modern 300% lebih mungkin dibobol. Setelah kembali dari liburan, jangan lupa pasang sistem keamanan itu ya. Kamu mungkin pernah dengar pas ada pencuri yang mau nentuin rumah targetnya. Mereka mulai dengan mengamati rumah itu. Artinya, mereka mengawasi pemiliknya, mencari tahu informasi rutinitasnya, dan menentukan waktu terbaik untuk memasuki rumah itu. Pada saat mereka siap beraksi, mereka sudah tahu pasti kapan waktunya rumah itu kosong atau kapan si pemiliknya lengah. Salah satu trik yang dipakai pencuri untuk mengumpulkan informasi tentang rutinitasmu itu sangat sederhana, sampai-sampai kamu mungkin nggak curiga. Tapi kalau kamu mendengar bunyi berderak pelan di bawah sol sepatumu, berhentilah dan cek ada apa di sana. Kemungkinan besar kamu akan melihat biskuit remuk. Kalau benar, kamu wajib curiga ada yang nggak beres.
Masalahnya, ini adalah alat penjahat yang lumayan efektif untuk mengetahui apa kamu sudah pergi atau kapan tepatnya kamu pulang pada malam hari. Biskuit adalah objek yang tidak mencurigakan, dan orang biasanya nggak terlalu memikirkannya meski mereka menyadari keberadaannya. Kamu tiba di rumah, menginjak biskuit, membuatnya hancur, dan secara otomatis mengungkapkan rahasiamu kepada si pencuri. Mereka tahu 100% di rumahmu ada orang atau tidak dan bisa mengetahui jadwalmu. Bahkan bisa lebih bahaya lagi kalau kamu lama nggak di rumah. Biskuit di bawah keset tetap utuh dan si penjahat tahu rumahmu sasaran empuk untuk dibobol. Jadi, kalau kamu nemu camilan di bawah keset, ingat, itu adalah pertanda buruk. Ada yang mengincar rumahmu dan mengawasinya. Segeralah lapor polisi atau ambil langkah keamanan. Taktik biskuit tadi cuma salah satu dari banyak trik yang dipakai pencuri. Satu lagi hal yang bisa menjadi pertanda dirimu sedang diawasi adalah kerikil putih yang ditinggalkan di dekat rumah atau di jalan masuk mobil. Artinya, ada penjahat yang sudah mengunjungi rumahmu dan menandainya sebagai layak dibobol. Alasan lain yang membuat si pencuri meninggalkan kerikil adalah untuk menunjukkan bahwa rumahmu kosong sepanjang siang. Nah, kalau kamu sedang berjalan di dekat rumah dan melihat USB di tepi jalan atau dinding, jangan bingung. Kemungkinan besar kamu menemukan dead drop. Meski namanya seru, ini adalah karya seni global yang terinspirasi dari trik dunia mata-mata dan spionase. Orang-orang yang tahu soal ini akan dengan senang hati mengenakan mantel hitam dan kacamata hitam mereka untuk bertukar informasi rahasia dengan orang lain. Pasalnya, beberapa dekade lalu, mata-mata punya cara sendiri untuk bertukar informasi rahasia. Ada juga live drop, yaitu saat mata-mata bertemu secara langsung. Tapi ini biasanya sangat berbahaya. Jadi, sistem dead drop diciptakan. Dalam hal ini, batu bata longgar di dinding gang mungkin menyembunyikan dokumen penting yang harus diambil nanti. Saat ini, ada lebih dari 1.500 dead drop di seluruh dunia, dan akumulasi data di dalam USB ini mencapai 10 terabyte. Kamu bisa menemukan dead drop di benua manapun yang ada, kecuali Antartika. Mungkin karena di sana nggak banyak tembok ya. Jadi, kalau kamu nemu yang kayak gini, apa yang harus kamu lakukan? Pertama-tama, jangan mencolokkan USB tak bertuan ini ke komputermu. Kita nggak pernah tahu virus apa yang mengintai di sana yang bisa menghancurkan konten hard drive-mu. Risikonya tinggi, jadi sebaiknya jangan macam-macam deh. Kalau kamu 100% yakin mau mencoba, amankan dulu komputermu sebaik mungkin. Kedua, kamu nggak akan bisa menebak informasi apa yang menunggumu di USB itu. Siapapun bisa mengunduh video, foto, atau file teks, dan ini saja sudah menyebabkan banyak masalah. Omong-omong, apa kamu pernah dapat paket berisi USB? Mau apapun yang kamu lakukan, jangan colokkan USB itu. Kasus seperti ini makin sering terjadi di Australia. Polisi memperingatkan orang-orang bahwa peretas telah menemukan taktik baru. Mereka menaruh USB asing ke kotak surat. Tak heran kalau perangkat ini mengandung malware yang bisa merusak komputermu. Para peretas memanfaatkan rasa ingin tahu manusia dan pastinya berhasil. Orang-orang nggak bisa melawan keinginan untuk memeriksa isi hadiah misterius ini. Akibatnya, hampir setengah USB yang diterima lewat pos akhirnya dicolokkan. Setelah itu, orang-orang mulai mengalami masalah serius dengan laptop dan komputer mereka. Misalnya, media penipuan mulai menayangkan penawaran layanan, atau ada virus komputer yang merusak file dan program di dalam PC. Jadi, jangan sentuh USB gratis, oke? Kamu pulang dari mall, kantor, atau bandara dan pergi ke tempat parkir untuk masuk mobil. Kamu membuka pintu mobil dan memasukkan kuncinya ke kontak. Saat mau menyalakan kendaraanmu dan pergi, kamu melihat objek aneh di kaca depanmu. Wah, ada uang 100 ribuan di wipermu. Kamu pasti langsung membayangkan mau belanja apa pakai rezeki nomplok ini. Tapi masa iya ada orang yang nggak sengaja naruh uang di kaca depanmu dan melupakannya sama sekali? Hati-hati, ini sebenarnya hanya tipu muslihat. Karena begitu kamu keluar dari mobil untuk ngecek uang misterius itu, si pemilik uang tadi akan beraksi. Mereka akan masuk ke mobilmu dan gaspol dengan kecepatan mobil balap.
Soalnya, pasti kita nggak bakal terpikir untuk mematikan kunci kontak mobil dan membawa barang berharga keluar saat turun dari mobil untuk mengecek uang di kaca depan. Akibatnya, dalam waktu kurang dari semenit saja, kamu akan kehilangan mobil, dompet, dan dokumen, plus terdampar di tempat parkir. Baru-baru ini, orang-orang juga menemukan pakaian seperti kemeja tergeletak di kaca depan atau terbungkus di wiper. Kalau kamu pernah menjadi salah satu orang ini, jangan jatuh ke perangkap ini dan jangan coba memindahkan objek tadi. Masuk saja ke mobil dan pergi secepat mungkin dari tempat parkirmu. Pakaian yang tampaknya salah tempat ini sebenarnya adalah alat tipuan baru yang dipakai perampok dan pencuri. Cara kerjanya begini, saat kamu melihat pakaian atau kain yang menghalangi gerak wipermu atau menghalangi pandanganmu, reaksi pertamamu pasti melepasnya. Tapi waktu kamu sibuk membuka dan mencoba memindahkannya, si penjahat punya banyak waktu untuk menyergapmu. Tempat paling umum untuk penipuan semacam ini adalah lapangan parkir. Tempat seperti ini biasanya sangat gelap dan sepi, yang artinya cuma ada sedikit saksi dan ada ruang gelap luas bagi si penjahat untuk menunggu. Kalau suatu hari nanti kamu pulang dan melihat grafiti atau tanda di pintu atau rumahmu, segera lapor polisi. Meski cuma kelihatan kayak prank anak-anak iseng atau coretan sederhana, sebaiknya kamu hati-hati daripada menyesal. Karena pencuri memakai tanda tertentu untuk memberitahu penjahat lain tentang rumahmu. Misalnya, ada tanda yang menyerupai angka Romawi 2, yang artinya pemilik rumah ini kaya. Jadi, tempat itu adalah target yang bagus. Di sisi lain, lingkaran yang digaris memberitahu pencuri lain bahwa tidak ada barang berharga yang bisa diambil dari rumah ini. Jadi pengen menandai rumahmu sendiri pakai tanda ini kan? Nah, persegi panjang horizontal yang dibagi menjadi 4 bagian berarti tempat ini punya anjing penjaga yang besar dan agresif. Segitiga yang dibagi 2 dengan garis vertikal memberitahu penjahat untuk membobol tempat ini cuma saat tengah malam. Sementara segitiga terbalik menandakan rumah atau apartemen ini kosong setelah makan malam. Dan tanda yang mirip gabungan A dan K membuat sesama pencuri tahu bahwa rumah itu selalu penuh orang. Tahu nggak? Ada loh perkumpulan pencuri yang suka mencuri hidangan penutup bernama masih lapar nih. Hehe, nggak kok, aku bercanda. Ada trik baru yang dipakai pencuri mobil, dan trik ini menggunakan koin. Mereka menyelipkannya ke celah antara pintu dan pegangan pintu. Saat seorang pemilik mobil mengira sudah mengunci pintunya dengan remote, kendaraan tersebut sebenarnya masih terbuka. Koin tadi menghalangi kunci di salah satu pintu. Begitu pemiliknya berjalan menjauh dari mobil, si pencuri sama sekali tidak kesulitan membuka pintu mobilnya dan pergi. Ada satu trik lagi. Begitu ada pertemuan besar, pesta besar, atau bahkan hari yang ramai di mall, pencuri mobil membuat pengumuman bahwa mobil tertentu yang mereka pilih pastinya sedang menghalangi kendaraan mereka. Jadi mereka tidak bisa pulang. Begitu pemiliknya datang untuk memindahkan mobil, sekelompok pencuri mulai beraksi. Mereka mengira, dan untuk alasan yang jelas, bahwa orang tersebut membawa kunci mobilnya. Anomali Laut Batik. Tahun 2011, sekelompok penyelam turun ke dasar bagian utara Laut Baltik untuk berburu harta karun. Tapi mereka malah nemu benda aneh. Saat mereka memfoto benda itu dan menunjukkannya, banyak orang meyakini kalau itu pesawat antariksa peradaban lain yang karam. Ada juga yang mikir kalau benda itu terbentuk secara alami, tapi logam di dalam struktur itu jelas nggak bisa terbentuk alami. Sekarang, sebagian saintis bahkan meyakini kalau benda itu muncul di zaman es. Mungkin juga itu meteorit yang terperangkap di bawah es pada zaman itu. Maelstrom adalah pusaran air kencang yang terbentuk saat dua arus bertemu dan menciptakan pusaran melingkar. Viking yang seram aja takut sama pusaran air ini karena saking kencangnya bisa bikin kapal tenggelam. Pusaran air ini masih berbahaya sampai sekarang, tapi untungnya ukuran kapal modern yang cukup besar bisa tahan menghadapi kekuatan Maelstrom. Tapi, kapal pesiar yang masuk pusaran air biasanya menghadapi ombak besar yang bisa mengguncang kapal besar sekalipun dengan cukup kuat. Maelstrom kuat banget sampai bisa berubah jadi semacam lubang hitam bawah laut. Lubang hitam emang nggak cuma ada di luar angkasa yang dingin. Di planet kita juga ada lubang hitam yang berputar di laut. Lubang hitam di bumi juga kencang banget sampai nggak ada yang bisa keluar dari perangkapnya. Lubang hitam bawah laut ini sering membentang sampai diameternya mencapai 150 km.
Kalau masuk ke sana, kamu mungkin nggak akan sadar. Lubang hitam ini mirip pusaran, tapi karena ukurannya, para profesional juga sulit melihat pinggirannya. Kita bahas yang lebih santai. Kalau nanti kamu ke pantai, jangan bengong. Coba perhatikan, kali aja ada fenomena optis bernama cahaya hijau. Cahaya ini bisa terlihat nggak lama setelah matahari terbenam atau tepat sebelum matahari terbit. Fenomena ini terjadi saat matahari hampir sepenuhnya berada di bawah cakrawala. Sementara pinggiran atasnya masih terlihat. Sekilas tepian atas matahari bakal terlihat hijau. Soalnya, kamu melihat matahari lewat bagian tebal atmosfer saat matahari turun di langit. Saat matahari terbenam, cahaya dibiaskan atau dibelokkan di atmosfer dan terurai. Tunggu hari yang cerah tanpa awan atau kabut biar lebih jelas. Kamu udah nggak sabar buat renang, tapi kok air lautnya warna merah? Sebaiknya jangan nyebur. Florida dikenal untuk pasang merahnya. Fenomena ini terjadi saat konsentrasi alga mikroskopis lebih tinggi dari biasanya. Ribuan spesies alga di laut dan air tawar biasanya nggak bahaya buat manusia dan hewan. Malah membantu kita karena jadi sumber oksigen yang penting. Tapi sebagian seperti alga yang bikin laut jadi merah bisa bahaya banget buat hewan laut seperti penyu, ikan, dan burung laut. Alga ini bisa tumbuh nggak terkendali dan menghasilkan neurotoksin yang bahaya buat manusia, terutama yang punya masalah pernapasan. Mereka sebaiknya menghindari area pasang merah, terutama pas anginnya cukup kencang untuk mendorong alga ini ke pantai. Gunung berapi memuntahkan gas beracun, abu, dan lava merah yang panas. Kita udah tahu tentang bahaya itu. Tapi gunung berapi bawah laut rumit banget. Kadang kalau letaknya di perairan dangkal, gunung berapi ini mengeluarkan bebatuan dan asap ke permukaan. Karena gunung berapi bawah laut dikelilingi pasokan air yang enggak terbatas, sifatnya bisa beda dengan gunung berapi di darat. Saat gunung ini meletus, air laut bisa jadi lubang bawah laut yang aktif. Lava bisa menyebar ke dasar laut dangkal atau kadang mengalir ke laut dari gunung berapi darat. Saat berada di air, lava bisa cepat dingin sampai hancur jadi puing dan pasir. Jadi ada banyak puing vulkanis di sana. Kamu tahu pantai pasir hitam yang populer di Hawaii? Seperti itulah pembentukannya. Lava panas dan erupsi kuat jelas nggak aman, tapi gunung berapi bawah laut di perairan dalam sama berbahayanya meskipun nggak erupsi. Gunung ini mengeluarkan gelembung. Nah, gelembung ini mengurangi kepadatan di perairan sekitarnya dan bahkan bisa bikin kapal tenggelam. Parahnya lagi, saat melihat permukaan laut, kamu nggak tahu ada bahaya. Tapi gelembung kecil ini ada dan bikin kapal kehilangan daya apungnya dan dengan tanda-tanda yang hampir nggak kelihatan. Gelombang laut persegi emang fenomena langka, cantik untuk diamati, tapi bahaya banget. Kamu akan melihat gelombang laut persegi lebih sering di bagian dangkal laut. Peristiwa ini sering muncul di Prancis atau pantai-pantai di Tel Aviv. Tapi bisa juga terjadi di banyak area pantai di seluruh dunia. Gelombang laut persegi terjadi saat dua pola gelombang melintas pada sudut miring. Gelombang itu membentuk pola persegi. Fenomena ini biasanya terjadi saat dua alun bertemu atau saat alun mendorong gelombang di satu arah dan angin kencang mendorongnya di arah lain. Gelombang persegi ini bisa bahaya buat orang yang berenang atau perahu. Gelombang yang dihasilkan arus laut yang kuat ini nggak terduga dan tinggi, sampai kadang hampir 3 meter. Fenomena ini disebut white walls. Gelombang ini kuat banget sampai bisa menggulingkan perahu besar sekalipun. Kalau kamu isi gelas bening dengan air laut, terus kamu perhatikan, kamu akan melihat airnya penuh partikel kecil. Air laut mengandung larutan garam, lemak, alga, protein, deterjen, dan fragmen-fragmen materi buatan dan organik. Kalau gelasnya diaduk, kamu akan melihat gelembung kecil yang terbentuk di permukaannya. Begitulah busa laut terbentuk saat gelombang dan angin mengaduk lautan. Tapi busa laut yang tebal bisa aja disebabkan oleh ledakan populasi alga. Saat ledakan populasi alga pecah di laut, jumlah materi yang besar akan bergerak ke daratan. Kebanyakan jenis busa laut nggak bahaya buat manusia. Tapi ledakan alga pecah bisa berdampak negatif pada lingkungan dan manusia. Misalnya saat gelembung busa laut pecah, toksin yang dikandung busa itu akan lepas ke udara dan mengiritasi mata atau menyebabkan masalah kesehatan lain. Kamu bisa melihat tidal bore atau gelombang besar di wilayah yang sungainya bermuara di laut atau samudra. Tidal bore adalah gelombang pasang kencang yang melawan arus dan mendorong sungai. Gelombang ini masuk kategori lonjakan, yaitu perubahan kedalaman secara mendadak. Tidal bore adalah lonjakan positif yang artinya gelombang ini mendorong sungai dan menjadikannya lebih dalam. Lonjakan negatif terjadi saat sungai tiba-tiba menjadi sangat dangkal.
nggak semua sungai mengalami tidal bore. Sungainya harus cukup dangkal dengan jalur sempit ke laut. Pertemuan antara laut dan sungai harus datar dan lebar. Area antara pasang dan surut setidaknya harus berjarak 6 meter. Tentunya ada pengecualian, contohnya adalah Sungai Amazon, sungai terbesar di dunia. Mulut Amazon emang nggak sempit, tapi sungai ini mengalami tidal bore karena mulutnya dangkal dan memiliki banyak tumpukan pasir serta pulau-pulau kecil. Tidal bore-nya kencang banget sampai sungai itu nggak punya delta. Endapannya langsung mengalir ke Samudra Atlantik yang dibawa arus cepat. Tidal bore seringkali nggak terduga dan bisa sangat menyeramkan. Gelombang ini juga sering mengubah warna sungai dari kehijauan atau biru jadi coklat. Fenomena ini bisa merusak vegetasi atau bahkan menumbangkan pohon. Jadi olahraga hiburan seperti kayak dan selancar sungai bisa bahaya di area ini. Meskipun kamu pengen lihat tidal bore, hati-hati ya. Gelombang pasang bisa menyapu titik pengamatan dan menyeret apapun atau siapapun ke sungai yang mengamuk. Saat lagi asik-asiknya main lempar tangkap bareng si Heli, tiba-tiba matamu mendeteksi benda jatuh dari langit. Sinarnya berkilauan dan ekor panjangnya menyertai di belakang. Lama-lama, lajunya makin ngebut dan tentunya makin mendekatimu. Kamu langsung refleks menggendong Heli untuk mengajaknya masuk. Tapi emang dasar bandel, ia malah meronta sambil menggeram. Saat matamu kembali tertuju ke langit, UFO yang bersinar itu terus melesat ke arahmu. Bentuknya makin terlihat mirip bola. Waduh, gawat nih. Kamu langsung berlarian di halaman belakang rumahmu untuk menangkap si Heli. Tapi anabulmu malah ngira kamu lagi mengajaknya bermain-main. Ia malah makin menjadi dan terus berlari menjauhimu. Kamu mulai nyoba berbagai trik untuk membuat si Heli masuk rumah. Dan kebetulan juga momennya sangat pas. Objek itu memancarkan cahaya super terang yang menyilaukan. Lalu tiba-tiba, duar! Seakan-akan matahari telah hancur menjadi serpihan, lalu sebagiannya jatuh ke halaman belakangmu. Kamu pun langsung ngumpet di balik sofa sambil mengintip keluar. Sesaat kemudian, tetanggamu datang untuk ngecek keadaanmu. Tapi saat membuka pintu, kamu malah disambut oleh todongan kamera. Setelah mengatur emosi, kamu menuju ke halaman belakang yang sudah dikerumuni banyak orang. Langkahmu tertuju ke objek itu dan tubuhmu langsung bisa merasakan hawa hangatnya. Benda mirip batu sebesar satu kepalan tangan tergeletak di atas tanah, meninggalkan bekas kawah mini di sekitarnya. Kamu pun mulai mengamati objek langit ini dari angle yang paling pas. Menurut buku yang kamu baca, kita nggak boleh megang meteorit yang mendarat di belakang rumah kita. Karena nggak bisa nemu sarung tangan, kamu cuma pakai potongan aluminium foil untuk memegang batu tadi. Saat kamu kembali keluar, ada emas-emas yang sudah memegangnya sambil berselfie ria. Kamu langsung merenggut batu itu dari si tamu tadi undang, lalu memasukkannya ke wadah ziplock agar terlindung dari udara lembab dan masalah lain yang bisa merusaknya. Itu pun masih kamu tambah lagi dengan membungkusnya pakai aluminium foil. Meteorit besar yang jatuh dari langit nggak akan bisa kita sentuh karena suhunya sangat panas. Yang sekecil ini sih sudah pasti dingin duluan sebelum jatuh ke tanah. Jangan pegang meteorit dengan tangan kosong karena minyak dan mikrop di kulitmu bisa merusak permukaannya. Pokoknya jangan main-main lah dengan objek apapun yang jatuh dari luar angkasa. Kamu pun langsung mengamankan batu itu dan meminta mereka untuk membubarkan diri. Saudara-saudara, maaf nih, saya masih pengen rebahan santuy. Tolong dong bubar dari sini. Ya, penonton kecewa deh. Setelah kamu hubungi, pihak agensi luar angkasa langsung datang ke rumahmu. Beberapa hari kemudian, badai besar menerjang kotamu dan menumbangkan papan iklan di sisi jalan. Tak lama kemudian, listrik di tempatmu padam. Bagus. Tapi setelah badainya reda, kamu langsung mengambil kotak perkakasmu untuk memperbaiki listrik yang rusak. Weekendmu pasti hektik banget ya. Langkahmu menuju gudang seketika terhenti saat genangan besar ada di hadapanmu. Gampang, lewat samping sini juga beres. Tapi suara kecil di benakmu terus mengomporimu. Mau kemana tuh? Beresin ini dulu dong. Kamu langsung meletakkan kotak perkakasmu dan berganti kostum bersih-bersih. Genangan air seperti ini sangat disukai nyamuk dan hama lain sebagai tempat untuk berkembang biak. Memangnya kamu mau hidup bareng hewan pengisap darah yang berisiknya minta ampun? Aku sih ogah kalau harus keseringan begadang dan terserang gatal-gatal karena makhluk durjana ini. Apalagi kalau kamu punya hewan peliharaan yang bisa bergerak bebas. Bisa aja kan anabulmu nyemplung ke air yang tercemar. Dan lebih parahnya lagi, genangan ini berada di dekat kotak listrik yang berpotensi menimbulkan bencana. Akhirnya kamu bisa mengeringkan genangan itu dan bikin halamanmu kembali cantik.
Masalah listrik juga sudah teratasi. Asik, udah bisa nyantai bareng si Heli deh. Kamu sedang menikmati burger lezat di halaman belakang. Setelah puas dengan beberapa gigitan, kamu mulai meraih kentang gorengmu. Tapi kok ada yang aneh ya? Waduh, ada tawon besar yang lagi hinggap di makananmu tuh. Saking paniknya, kamu langsung bangkit, melempar burger, lalu lari tunggang langgang ke dalam rumah. Tak lupa mengunci pintu dan menggendong si Heli lagi. Reaksimu memang agak lebay sih, tapi mau gimana lagi kan? Nah, saat memasuki dapur, kamu melihat kawanan tawon sudah mengerubungi daging panggang hangat yang tadi kamu taruh di atas meja. Kian lama, jumlahnya makin banyak. Kamu pun keluar rumah untuk mencari sumbernya. Matamu mulai menatap sekeliling dengan penuh curiga. Ada tawon yang terus-terusan terbang dari tempat memanggang daging menuju atap rumah. Satu tawon kembali ke atap, kemudian 2 tawon keluar dari situ. Pantesan, ternyata ada sarang tawon. Setelah mengambil tangga, kamu langsung memanjatnya untuk ngecek sarang itu dari dekat. Untung aja ya, sarangnya ada di luar rumah. Gak jarang juga loh, tawon bikin sarang di dalam rumah. Misalnya di belakang lemari atau di rak dapur. Si Heli berlarian keluar lagi tuh, lalu nyomot daging yang jatuh. Akibatnya, tawon di situ mulai terintimidasi, lalu terbang mengitari anjingmu untuk menghalaunya. Tapi untungnya, kamu segera menolong Heli dengan menggendongnya dan membawanya masuk. Biasanya, tawon gak akan menyengat kita kalau memang gak terintimidasi. Gak seperti lebah madu, tawon bisa menggunakan sengatnya sampai berkali-kali. Tapi hewan ini juga membantu kita mengendalikan populasi serangga lain loh. Selain itu, tawon sangat jarang dimangsa oleh hewan lain. Makanya, para petani membebaskan sejumlah tawon untuk menjaga lahan mereka. Kawanan tawon ini sudah berhasil menguasai pemanggangmu, plus bikin kamu takut keluar rumah. Teman-temannya semakin banyak berterbangan ke situ untuk ikut berpesta pora. Yah, Heli jadi ngambek tuh gara-gara kejadian hari ini. Oke, sebaiknya hubungi instansi pengendali hama, biar mereka bisa mindahin sarang tawon itu ke tempat lain. Jangan coba-coba mindahin sendiri loh ya, terlalu riskan. Ya udahlah, nggak apa-apa. Lagian kamu masih bisa masak daging lain tanpa perlu diusik tawon, tapi nyamuknya masih ada di situ. Keesokan harinya, kamu nyantui lagi di halaman sambil bermain-main dengan si Heli. Tapi kali ini anjingmu terusik oleh suara berisik yang bersumber dari balik semak-semak. Karena penasaran, ia langsung menghampiri sumber bunyi tersebut dan mulai menggali. Kamu menyusulnya untuk ngecek. Wah, rupanya ada anak anjing imut tuh. Saking kagumnya, kamu mulai mengamatinya dari dekat. Itu sih bukan anak anjing biasa. Warna bulunya agak jingga dan telinganya runcing. Ternyata kamu baru aja nemu sarang rubah di halaman belakangmu. Atau lebih tepatnya, anjingmu yang tadi nemu. Anak rubahnya pasti kelaparan tuh, perlu segera makan. Nah, sebaiknya tunggu sang induk aja lah yang membawakannya makanan. Di luar negeri, rubah juga sering dijumpai di tengah kota, terutama di area-area yang menjadi habitatnya. Tapi tetap aja sih, kamu kaget saat melihat ada rubah di belakang rumahmu. Total ada 7 anak rubah yang semuanya terlihat sehat. Dari ke-7 anakan ini, ada yang suka bermain, ada juga yang malu-malu dan seneng ngumpet. Sejumlah hewan bisa sangat protektif terhadap anak-anaknya. Jadi sebaiknya jangan ikut campur dulu, oke? Segera bawa anjingmu pergi dari situ, karena induk rubah bisa menganggapnya sebagai ancaman. Dan endingnya bisa sangat berabe. Rubah termasuk hewan pemakan segala dan tentunya akan menggali sampah untuk mencari makan. Sambil membawa si Heli ke dalam rumah, kamu mulai memutar otak untuk mencari cara. 7 rubah imut ini memang kelihatan jinak ya, jadi gampang lah kalau mau dipindahin, tapi umurnya masih sangat muda, jadi lebih gampang terluka. Sedikit tekanan saja bisa loh bikin tubuhnya terluka, belum lagi kutu yang hinggap di tubuhnya. Karena selalu di luar ruangan, anak rubah rentan terhadap segala macam hama jahat. Oke, kamu segera menghubungi pengendali hewan untuk melaporkan sarang rubah ini. Udah, biarin aja mereka yang mengurus masalah ini, oke? Halaman belakangmu unik juga ya. Hari Kamis sore itu turun hujan, dan kamu meringkuk di kursi berlengan dengan secangkir coklat panas sambil melihat video baru Sisi Terang. Tiba-tiba, terlihat bayangan mengerikan di atasmu. Ada monster di dinding dengan 100 kaki dan antena di kepalanya. Kamu mencoba menghubungi bantuan sekaligus ibumu. Saat sedang menelepon, tamumu bergerak secepat kilat. 2 detik kemudian, kamu tidak bisa melihatnya lagi. Kamu meraih kain pel dan bersembunyi dalam lemari pakaian. Dengan tangan gemetaran, kamu membuka peramban dan mengetik, "Hewan mengerikan di rumahku."
Kamu menggulir sampai menemukan apa yang kamu cari. Kelabang rumah. Ternyata ia hanya punya 15 pasang kaki, 2 mata sempurna, dan 2 antena panjang yang sensitif untuk mencium bau dan merasakan getaran. Kaki kelabang yang terletak di dekat kepala dan mulutnya berbisa. Dan ia bisa menahan lebih dari 1 mangsa dengan kaki-kakinya yang digunakan seperti lasso. Semua ini menjadikan tamumu itu pemburu yang unggul. Entah bagaimana, semua halaman web yang kamu baca menyarankan untuk membiarkan hewan itu dan bersyukur ia ada di rumahmu. Banyak orang berusaha untuk menyingkirkannya, tapi kelabang rumah adalah pengendali hama alami dan gratis dalam rumahmu. Mereka akan membantu membasmi hama, lalat, semut, ngengat, laba-laba, rayap, dan kecoa. Kamu sebagai manusia sama sekali tidak ada dalam daftar menu mereka. Mereka adalah pemburu malam yang aktif dan tidak meninggalkan jaring atau jebakan dimanapun. Hewan ini juga tidak membangun sarang di dalam rumah dan tidak makan perabotan, pakaian, makanan, atau hewan peliharaan. Mereka bergerak tanpa bersuara dan tanpa meninggalkan jejak kotor di belakangnya. Kelabang rumah tidak membawa penyakit apapun dan sebagian besar mereka keluar di malam hari saat kamu tidak melihat. Mereka selalu bergerak mencari mangsa. Karena gerakannya yang cepat, mungkin kamu tidak akan melihatnya sama sekali. Mereka hanya menggigit jika diserang terlebih dahulu. Saat itu pun gigitannya tidak bisa menembus kulit. Rasanya seperti sengatan lebah ringan, tidak terlalu sakit. Semua ini tampak menjanjikan dan kamu hampir siap keluar dari persembunyian. Kamu menjerit seperti anak perempuan. Ia datang lagi. Cepat, kamu masih belum merasa nyaman untuk berbagi tempat tinggal dengan makhluk berkaki banyak itu. Kamu menyambar stoples dan kertas. Ia berlari menyeberangi ruangan, ke bawah rak buku. Kamu menunggunya keluar melalui tembok. Lampu kamu matikan agar hewan itu lebih tenang. Ia diam sekarang, sehingga kamu bisa menangkapnya. Kamu membawanya keluar dan berharap agar hewan itu masih mau melakukan tugasnya mengendalikan hama di luar sana. Kamu memutuskan untuk mengamankan rumahmu dari tamu-tamu tak diundang lainnya. Jadi, kelabang rumah suka kelembapan dan paling suka berkeliaran di kamar mandi dan ruang bawah tanah. Kamu turun ke ruang bawah tanah dan menutup semua celah di lantai dan dinding. Kamu mengecek semua pipa di kamar mandi dan dapur untuk mengetahui apa ada yang bocor. Sempurna. Kini waktunya keluar dan menyingkirkan daun-daun serta ranting kering. Kelabang suka bersembunyi di sana. Malam yang sibuk, kamu memutuskan untuk menonton TV. Aduh, ngeri sekali monsternya. Itu adalah tarantula Goliath pemakan burung, laba-laba terbesar di dunia. Dan seperti kelabang rumah, ia tampak jauh lebih mengerikan daripada yang sebenarnya. Makanan Goliath mencakup serangga, katak, dan tikus. Ia hidup di Amerika Selatan bagian utara. Meskipun ukurannya besar, ia tidak bisa melukai manusia dengan bisanya. Gigitannya tidak lebih dari sengatan lebah. Tamu berikutnya dalam acara ini adalah hiu paus. Ini jelas bukan hama. Ia adalah hiu sekaligus ikan terbesar di dunia. Sedikit lebih besar daripada bus tingkat dan beratnya setara dengan 5 ekor gajah. Hiu ini punya 300 gigi kecil-kecil di dalam mulutnya yang digunakan untuk memakan plankton dan sekali-sekali ikan. Hiu paus adalah perenang yang lambat dan hiu yang paling baik hati. Mereka bahkan bermain dengan para penyelam. Sebenarnya, manusia lebih berbahaya bagi mereka daripada mereka terhadap manusia. Meskipun ukurannya raksasa, kaki 1000 Afrika raksasa adalah hewan yang pemalu dan lebih suka bersembunyi di bawah bebatuan sepanjang hari. Yang bisa diserangnya hanyalah daun-daun kering di tanah. Dengan begitu, ia berperan bagi lingkungan. Kadal berduri Australia adalah kadal mengerikan dengan banyak duri di tubuhnya. Mereka bergerak di sekitar semak-semak dan gurun untuk mencari semut. Itulah makanan favorit mereka dan satu-satunya. Mereka bisa makan ribuan semut kecil dalam sehari. Mereka menangkap semut dengan lidahnya yang lengket. Kadal berduri menggunakan durinya untuk melindungi diri melawan pemangsa dan tidak akan menyerang manusia. Kekuatan supernya adalah berubah warna mengikuti perubahan suhu. Kelelawar berwajah keriput hidup di Amerika Tengah dan Selatan. Mereka hanya makan buah-buahan dan bentuk wajah serta kulitnya membantunya dalam hal ini.
Mereka tidak mengenal tata krama ketika makan dan membenamkan seluruh wajahnya ke dalam makanannya. Semua keriputnya membantu cairan buah langsung masuk ke dalam mulutnya. Wah, keren sekali idenya. Aku harus mencobanya. Aye-aye adalah lemur yang hanya hidup di Madagaskar. Kepercayaan kuno setempat mengatakan bahwa bertemu aye-aye benar-benar membawa kesialan. Sebetulnya, aye-aye adalah makhluk tidak berbahaya yang memakan serangga dan larva. Ia mengetuk-ngetuk batang pohon dengan cepat untuk mendapatkan makanan dan mengeluarkannya dengan jari tengahnya yang panjang. Aye-aye lebih suka tinggal di pepohonan dan hampir tidak pernah turun ke tanah. Jadi, hampir tidak mungkin kamu akan bertemu dengannya. Jika kamu mengunjungi Nepal atau India dan menjumpai seekor buaya dengan hidung sempit yang panjang, jangan panik. Itu adalah gavial. Buaya adalah kerabat mereka yang terdekat, tapi gavial bukan buaya. Gavial adalah spesies unik yang berbeda. Hidungnya yang aneh sangat sesuai untuk menangkap ikan. Ikan adalah makanan favorit mereka. Gavial dewasa, penyayang dan perhatian terhadap anaknya, serta makhluk yang sangat pemalu. Ia bersembunyi dari manusia dan tidak pernah menyerang mereka. Ular susu tampak mirip ular karang, tapi tidak seperti ular karang yang sangat berbisa. Ular susu sama sekali tidak berbahaya. Alam memberikan garis-garis berwarna terang itu untuk menipu calon pemangsa supaya mengira mereka adalah ular karang. Berkat peniruan itu, mereka bisa bertahan di berbagai tempat dari ladang dan bebatuan sampai area pertanian dan gudang. Sebagian orang bahkan menjadikan ular susu sebagai hewan peliharaan. Ya, tapi jangan sampai keliru dengan perbedaan pola warnanya itu. Kura-kura mata-mata berduri sangat pemalas. Mereka tidak berenang, melainkan berjalan di sungai dan rawa-rawa yang mengalir lambat. Mereka hanya keluar dari air untuk bertelur. Mata-mata tidak berburu, tapi menunggu datangnya mangsa. Ketika melihat ikan, ia akan memanjangkan lehernya dan menelannya seperti penyedot debu. Ia harus melakukan ini karena rahangnya tidak mampu mengunyah. Hei, belajarlah jadi mata-mata yang gesit. Ngengat harimau Virginia itu sama takutnya kepadamu seperti kamu takut kepadanya dan ia berusaha menghindari kontak dengan segala cara. Makanan favoritnya adalah dedaunan. Daun pohon birch, dedalu, mapel, kenari, kubis, dan lain-lain. Ngengat ini mengunyah bagian daun yang lembut dan meninggalkan tulang daunnya. Jika merasa sangat terganggu, ia akan mencoba melindungi diri. Tapi bekas paling parah yang ditinggalkan adalah iritasi kulit ringan atau bekas pukulan nunchaku jika dipaksa menggunakan seni bela dirinya. Haya! Bercanda. Burung nasar punya paruh dan cakar tajam, juga reputasi sebagai penjahat. Sebenarnya burung ini tak akan melukai satu makhluk hidup pun. Makanan kesukaannya adalah bangkai binatang. Nyam. Dengan cara ini, burung nasar membuat dunia lebih bersih dan sehat, semacam pengendalian hewan. Tidak seperti burung-burung lain yang mempunyai luas penglihatan 360 derajat. Burung nasar hanya fokus pada apa yang terjadi di bawahnya dengan penglihatan seluas 60 derajat. Kutu laut raksasa adalah kerabat dekat udang dan kepiting yang hidup jauh di bawah permukaan laut. Tubuhnya seperti alien dengan lusinan cakar tajam di perut dan 4 pasang rahang untuk berburu. Namun, di sekitar mereka tidak selalu ada makanan. Itu sebabnya mereka melambatkan metabolisme untuk menghemat energi dan terus hidup dalam keadaan setengah hibernasi. Tikus mondok hidung bintang berukuran sebesar hamster dan merupakan pemakan tercepat di dunia. Ia menekankan bintang aneh di hidungnya ke tanah untuk mengetahui apa yang ada di 10-12 tempat dalam sedetik sekaligus. Bintang itu memiliki 100.000 serat saraf di dalamnya yang mengirimkan informasi ke otak tikus mondok. Kompensasi yang lumayan atas hampir tidak adanya daya penglihatan dan cukup bagus untuk berburu serangga. Sedangkan bagi manusia, ia sama sekali tidak berbahaya. Tidak seperti kalajengking kerabatnya, kala cemeti tidak berbisa maupun beracun dan tidak dapat menggigit, menyengat atau melukai manusia dengan cara apapun. Mereka bahkan tidak dapat mengunyah. Jadi mereka duduk dan menunggu sampai ada serangga lewat dan mendeteksi dengan kakinya. Hewan ini cocok menjadi hewan peliharaan.
Bahkan para pemiliknya meletakkan di wajah mereka tanpa rasa takut. Ya, tak apa-apa. Kamu saja duluan. Aku lihat-lihat saja dari sini.